seluruh Indonesia. Ya, nama saya Margeti Herwin, panggil aja Coach Getty. Teman-teman, metode pembelajaran kita memang online, tapi nanti materi teman-teman bisa dapat di Google Classroom, ya, dan itu ada video tutorial, ada PDF untuk mempelajari, ada mungkin materi-materi tambahan yang kita siapin, bahkan tools dari metodologi-metodologi bisnis yang update dan terbaru dari kami, ya, para coach, untuk teman-teman bisa berpraktek. Dan yang utama, implementasi dan impact dari program inkubasi ini adalah real langsung. Karena program ini bukan program teori, tapi program implementasi yang nanti teman-teman juga uh, bisa menggunakan KPI metrik yang kita telah sediakan untuk bisa melihat pertumbuhannya. Sebagai pengalaman, 100 UMKM level up yang kita dampingi di tahun 2023, sampai hari ini sudah setahun lewat, mereka masih tumbuh ratusan persen omsetnya. Ya, nanti saya jelasin apa rahasianya dan apa yang akan dilakukan. Karena mereka belajar dari kami para coach adalah tentang bagaimana mengimplementasikan, bagaimana menganalisa dan membuat strategi by data, dan bagaimana mengukur untuk terus meningkatkan pendapatan, omset, dan pertumbuhan bisnis mereka ke depan. Seru banget nih kayaknya, Coach. Oke, ini sudah menunjukkan jam 2 WIB ya, Coach, jam dua Ya, 03. Jadi yes. nanti Coach Getty sekalian langsung bisa perkenalan deh. Jadi biar lebih luas lagi wawasannya Oke, mengenai Coach Getty. Baik, oke. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi kedua kita akan disampaikan oleh Coach Margeti Herwin, di mana beliau ini adalah Master Business Coach yang sudah 16 tahun lebih berpengalaman untuk membawa para pelaku usaha, baik itu dari kecil, menengah, maupun korporasi, termasuk teman-teman UMKM. Kepada Coach Getty, time is yours. Silakan, Coach. Oke, terima kasih. Itu salam kenal semuanya. Kita kembali lagi belajar, kembali lagi kita memperdalam ilmu, pengalaman, pengetahuan, sehingga semua yang ada di sini akan tumbuh luar biasa, ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang real di bisnisnya masing-masing. Nah, teman-teman, pasti teman-teman di sini melihat layar ya, semuanya udah lihat ya. Recording in progress. Oke, dan kelihatan jelas, Pak Dani, Jelas, Coach. Jelas, jelas. jelas ya. Oke, Ya. good. So, oke, teman-teman, hari ini untuk 1 sampai 2 jam ke depan, saya akan share tentang yang namanya bagaimana membuat strategi bisnis yang terstruktur dengan teman-teman paham yang namanya bisnis model. Karena bisnis model ini adalah satu hal yang sangat penting, ya, tetapi kadang-kadang diabaikan karena kita merasa ini cuma sekedar kanvas yang hanya dibuat di awal tapi tidak selalu diulang. Saya akan jelasin karena teman-teman pasti selama ini belajar bisnis model cuma nempel-nempel kanvas, setelah itu udah disimpan dan tidak digunakan seperti teman-teman menggunakan yang namanya alat atau tools setiap waktu dalam berbisnis. Oke, ini adalah coach saya certified dari Strategizer langsung, Alexander Osterwalder, yang membuat bisnis model ini mendunia. Ya, bisnis model ini sudah dari tahun 2010. Ya, saya dapat certified-nya langsung dari Strategizer. Jadi bukan hanya baca buku, bukan hanya ngambil materi di video terus saya buatin materi PowerPoint, tapi saya belajar dari masternya langsung, gurunya langsung, ya. Waktu itu saya belajarnya di Hong Kong. Ini tahun 2016. Jadi apa yang teman-teman dapat hari ini adalah benar-benar metodologi dan materi bisnis model real dari si empunya langsung, Alexander Osterwalder dari Strategizer yang bermarkas di Switzerland. Oke, teman-teman, ini profil saya, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, saya ambil certified coach itu tahun 2008, tapi sebenarnya saya
awalnya adalah seorang profesional di bidang televisi itu tahun 1995 dan saya menjadi dosen di UI itu sudah 18 tahun pegawai negeri dan di sini dari tahun 2008 certified coach yang saya ambil dan saya sama dengan Coach Gendro awalnya di Action Coach terus saya ambil beberapa certified internasional setiap tahun sampai tahun 2019 gitu ya berganti certified eh, license untuk bisa menjadi seorang professional coach. Jadi eh, kami para coach yang mendampingi JNT program ini bukan coach kaleng-kaleng, bukan coach-coach kotahe, bukan coach-coach yang cuma dapat sertifikat, memberikan training gitu ya, tapi kita sudah bantu ribuan UKM yang sekarang jadi bisnis menengah, ratusan bisnis menengah yang sekarang sudah menjadi bisnis go global. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di website saya gitu ya. Nah, ini saya setiap hari Selasa malam. Setiap Selasa malam jam 20 lewat 10 sampai 20.50 saya live di RRI Pro 3. Ya, live di RRI Pro 3 yang diputer di 67 stasiun RRI seluruh Indonesia. Apa yang saya ceritakan? Saya cerita tentang para UKM, pebisnis yang telah saya dampingi dan omsetnya sudah tumbuh ribuan persen, ratusan persen, bahkan ribuan persen, dan terus permanen tumbuh sampai hari ini. Ya, karena mereka memahami pola metodologi yang kita berikan pada saat pendampingan, sehingga teman-teman manfaatin program ini. Ya, manfaatin program ini untuk teman-teman dapat hal-hal yang luar biasa. Lakukan semua hal yang diberikan untuk teman-teman bisa implementasi dengan benar. Program RRI ini sudah 21 episode. Ini adalah beberapa episode saya dengan para binaan dari mulai ujung Aceh sampai ujung Maluku Tenggara. Itu ada sekitar saya siapin 52 episode selama setahun dan itu real klien saya. Tidak ada saya comot di orang sukses lain, enggak. Mereka yang cerita dan rekamannya ada di YouTube saya. Nanti teman-teman bisa cek YouTube saya Margeti Herwin. Di situ ada rekaman utuh 21 episode yang sudah dilalui ya untuk teman-teman juga belajar tentang pengalaman-pengalaman orang sukses bisnis ini yang saya dampingi. Dari mulai bisnis lotion, madu, ya fashion, kuliner, permata, ya sampai kepada bisnis craft yang berasal dari pedalaman pedesaan. Bahkan ada beberapa desa wisata yang dapat anugerah pesona Indonesia. Ini silakan catat, ini sosial media saya. Saya terbuka jika teman-teman ingin menghubungi, silakan WA. Kalau mau bertanya boleh, nggak tertutup ya. Tetapi kalau nggak dijawab jangan kecil hati karena jadwal saya, jadwal para coach itu sangat padat. Nanti pada saat freeze akan saya jawab. Ya, ada website saya coachmargeti.com, ada learning management system saya smartbusinesscoach.co.id, ada YouTube, silakan subscribe YouTube saya, silakan follow Instagram saya untuk teman-teman dapat selalu materi yang baru. Ya, YouCoach dan Smart Business Coach selama 5 tahun terakhir ini, ya, 4 tahun terakhir ini dari 2020 ya 5 tahun, jalan tahun kelima kita selalu bareng ya dalam mendampingi para pebisnis dan khususnya kalau program untuk UKM ini adalah bisnis-bisnis yang dibiayai atau dibantu oleh kementerian, institusi atau korporasi sehingga Anda punya kesempatan belajar ilmu dari kami yang kalau Anda bayar personal Anda boleh tanya ya sama para pebisnis yang sudah kami dampingi nggak murah. Makanya ilmu hari ini adalah ilmu mahal. Pagi tadi Coach Gendro itu memberikan ilmu yang mahal. Kalau Anda cuma sekedar dengerin, Anda terganggu dengan pekerjaan Anda sambil buka Zoom tapi Anda nggak fokus, Anda yang rugi. Ya, karena ilmu kita, ilmu yang jarang Anda temukan di lain tempat gitu ya. Oke, ini kata-katanya bisnis yang terus tumbuh dan berkembang adalah bisnis yang memiliki fondasi kuat. Untuk selalu, nah ini 6 kata-kata kunci teman-teman.
Perhatikan ini, 6 kata-kata kunci yang membuat banyak pebisnis akhirnya bisnisnya konsisten, tumbuh berkelanjutan. Yang pertama, terarah. Pertanyaannya simpel. Apakah bisnis Anda terarah? Ya, kalau belum terarah, berarti bisnis Anda belum berjalan dengan benar. Itu pertama kata-katanya, terarah. Yang kedua, apakah bisnis Anda terkontrol? Kalau belum terkontrol, berarti bisnis Anda belum ya memiliki kontrol yang kuat untuk bisa tumbuh dengan signifikan. Apakah bisnis Anda terstruktur? Kalau belum terstruktur, berarti bisnis Anda belum punya pola yang jelas. Kalau bisnis Anda yang keempat belum tersistem, berarti bisnis Anda itu tidak punya sebuah pola yang bisa diulang, sebuah pola yang bisa dilihat setiap waktu, sebuah pola yang bisa diperhatikan dan dikoordinasikan setiap waktu. Itu namanya sistem. Yang kelima, terukur. Anda terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, tapi tidak terukur. Anda nggak tahu, Anda nggak punya laporan keuangan, Anda nggak punya laporan berapa prospek mingguan, ya. Anda tidak tahu bagaimana mengukur produktivitas. Berarti bisnis Anda belum bisa dikatakan bisnis yang hebat atau ideal. Yang keenam, konsisten. Ini 6 kata kunci yang Anda bisa tanya sama usaha Anda yang hari ini akan saya bahas dari bisnis model yang akan Anda pelajari. Terarahkah, terkontrolkah, terstrukturkah, tersistemkah, terukurkah, konsisten nggak bisa dijalankan. Makanya bisnis mastery ya yang hari ini bisa untuk benar-benar Anda pahami adalah satu hal yang perlu untuk Anda pelajari dan Anda siapkan dan lengkapi. Berikutnya, oke, ya sebentar. Bisnis model menggambarkan rasional tentang bagaimana sebuah organisasi diciptakan, dijalankan, dan juga bagaimana mendapatkan nilai-nilai terbaik sehingga dia bisa menjadi produk yang unggul, bisnis yang unggul. Ini kata Alexander Osterwalder. Model bisnis menjelaskan alasan bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap value. Oke, bisnis model kenapa perlu? Kenapa bisnis model dan value design merupakan cara terbaik bagi Anda untuk menyesuaikan dengan dunia yang berubah? Tahun 58 ditemukan fotokopi. Fotokopi ini luar biasa. Selama bertahun-tahun, fotokopi itu bisa menjadi mata pencarian. Bahkan ada sebuah hotel di Jogja yang dibangun oleh owner yang sukses bisnis fotokopi. Tapi begitu ditemukannya digitalisasi, begitu ditemukan yang namanya digital marketing, begitu ditemukannya dengan digital printing, fotokopi ini hilang mendadak, sehingga sekarang untuk nyari fotokopi itu nggak gampang. Karena printer sekarang sudah bisa melakukan fungsi dan tugas fotokopi. Teknologi selalu berubah. Siapa yang tidak beradaptasi, dia akan punah. Buku bisnis model ini sudah lama menjadi bestseller. Data saya tahun 2018, saya nggak punya data terbaru karena ini terus berkembang. Ya, 2018 aja, buku bisnis model ini sudah tercetak tercetak 1,5 juta kopi. Yang download buku PDF-nya sudah 5 juta orang dan sudah ditranslate ke 36 bahasa. Mengapa 80% bisnis tidak dapat lanjut ya di 5 tahun kedua? Nah, tadi pagi Coach Gendro tanya, udah berapa lama bisnisnya? Yang pertama, satu, mulai dengan mindset yang salah. Dua, tidak memiliki keterampilan tentang usahanya. Tiga, tidak ada rencana bisnis. 40% gagal di tahun pertama, 80% gagal di 5 tahun pertama, hanya 10% yang survive di tahun ke-10. Jadi nggak gampang teman-teman bikin bisnis. Jadi teman-teman yang hari ini berada di webinar ini adalah orang-orang yang beruntung. Karena Anda tersaring dari beberapa data yang masuk ya
yang dipilih hanya 100. Bisnis model akan membantu Anda mewujudkan produk baru, bisa teknologi baru, bisnis strategi baru, ya, membantu menyelesaikan permasalahan, bahkan memberikan value yang berbeda ke pelanggan Anda. Ya teman-teman, ini kenapa bisnis model penting. Satu, Anda sebagai business owner bisa menggunakan bisnis model untuk menjelaskan kepada tim Anda, menjelaskan apa yang menjadi penting dari model bisnis Anda di tim bisnis Anda. Ya, Anda memiliki pandangan yang sama karena Anda menggunakan bisnis model yang sama. Banyak bisnis yang bagus, tapi ownernya nggak bisa ngajarin anak buahnya, timnya untuk bisa menjalankan pekerjaan tanpa ada dia di sampingnya. Kenapa seperti itu? Karena ownernya tidak bisa menjelaskan dalam bentuk visual, tidak bisa menjelaskan bagaimana mengontrol, tidak bisa menjelaskan bagaimana membuat arah bisnis yang jelas. Jadi bisnisnya tidak tersistem, bisnis tidak terstruktur. Ownernya adalah Chief Everything Officer. Semua dia kerjain sendiri. Ya, ini permasalahan yang lebih besar dari segi bisnisnya. Bisnis nggak ada masalah. Masalah ada di ownernya. Nomor 2, bisnis model ini membantu membuat rencana yang bisa diimplementasikan dan sangat membantu memberikan value kepada pelanggan. Sehingga bisnis model bisa digunakan oleh perusahaan yang profit maupun non-profit, atau saya juga mendampingi kementerian atau pemerintah daerah dengan menggunakan bentuk bisnis model ini. Nanti akan saya jelasin poin bagian dari masing-masing bisnis model. Nanti tools bisnis model ini akan ada di Google Classroom. Slide yang Anda perhatikan ini nanti juga ada di Google Classroom. Anda tinggal ngulang. Rekamannya juga nanti ada, ya, untuk Anda bisa ulang-ulang video ini. Coba materi seperti apa yang belum kita berikan. Semua kita berikan. Jadi kalau Anda tidak bisa mencapai target atau tidak bisa tumbuh omsetnya, berarti ada yang salah dengan Anda. Ya, 80% UKM yang kami dampingi tahun lalu itu tumbuh antara 5% sampai ada terakhir kemarin saya ketemu naik 2000%. 2000%. Dari omset 20 juta, sekarang omset saya 400 juta, coach. Dari omset 5 juta, sekarang omset saya 800 juta, coach. Ini luar biasa. Dan itu bukan cuma sekedar omongan, tapi ini ownernya langsung yang bicara. Dan sekarang binaan kami sibuk keliling-keliling ke beberapa komunitas UKM jadi pembicara. Diundang untuk kementerian, dia menjadi duta UKM ke luar negeri. Nah, Anda bisa menjadi seperti itu. Ini bisnis model, apa yang bisa Anda kontrol, ya. Kebutuhan customer bisa kita kontrol dengan bisnis model, perubahan teknologi kita bisa kontrol dengan bisnis model kita, sosial, lingkungan, ya, lingkungan sosial kita bisa pantau dengan bisnis model, ya. Juga kompetitor, ya, kita bisa kontrol juga dengan lingkungan legal atau perangkat legal dari perusahaan. Nah, ini beberapa data, ya. Sebenarnya apa sih benefit kalau Anda bisa menggunakan bisnis model Anda dan terus berinovasi? Yang pertama, Anda bisa mengurangi biaya. Anda akan sangat fleksibel dalam menggunakan strategi bisnis. Anda bisa tahu mana yang harus Anda fokuskan dan Anda spesialisasikan produk yang menjadi keunggulan. Anda bisa dengan cepat melihat pasar yang baru sehingga Anda bisa mengeksploit pasar tersebut. Anda bisa menciptakan produk-produk baru yang menjadi opportunity bagi pasar yang baru. Anda bisa membagi resiko. Anda bisa mengubah biaya yang tadinya fix menjadi variabel. Ini yang sangat luar biasa. Ya. Oke, simpan dulu ya kalau ada pertanyaan ya. Lihat 5 fase dalam membuat bisnis model. Yang pertama, siapkan kanvasnya nanti. Anda memobile tim Anda untuk bisa menempel atau untuk bisa memberikan masukan elemen-elemen apa yang ada di bisnis model untuk menjadi kunci utama
key utama dalam membuat strategi yang menjadi turunan bisnis model nanti. Pahami ya apa isi dari bisnis model sehingga semua tim itu juga seperti apa yang Anda inginkan untuk dilakukan di bisnis. Desain setelah Anda paham, Anda mengerti, Anda mulai mendesain mana yang step by step bisnis model yang Anda bisa lakukan untuk turun menjadi strategi sehingga Anda bisa implementasi dan Anda memanage antara build, test, dan ukur. Lakukan lagi build, test, dan ukur. Itu posisi manage evolusi dari bisnis. Ini tampilan bisnis modelnya. Banyak para coach atau para trainer mengajarkan bisnis model, tapi mereka lupa menjelaskan bahwa bikin bisnis model itu ada urutannya. Ada pemahamannya yang perlu dipahami supaya nggak salah dalam mengimplementasi. Bisnis model bukan strategi. Bisnis model adalah panduan, adalah frame bisnis. Ya, kalau kita mulailah dari customer segment atau value proposition yang ada tempel post-it-nya. Ya, nanti saya jelasin customer segment itu apa, seperti apa dari contoh. Value proposition itu seperti apa. Kadang-kadang yang ditulis strategi. Teman-teman, bisnis model bukan tempat nempelin strategi. Banyak yang nulis strategi di bisnis model. Bukan, bisnis model bukan strategi. Tapi strategi yang nanti Anda buat untuk bisnis itu adalah turunan dari bisnis model. Itu yang harus Anda pahami. Ya, banyak yang salah, banyak yang membuatnya tidak mengerti. Ini bukan masalah gaptek. Ini masalah Anda belajarnya tidak mengerti apa makna bisnis model bagi bisnis. Yang nomor 3, channel. Apa channel? Channel ini adalah bagaimana Anda memiliki saluran marketing ya untuk value ini sampai kepada customer segment. Itu namanya channel. Ya, nanti ada contohnya. Contohnya apa? Mungkin website, mungkin sosial media, mungkin marketplace, mungkin toko Anda, tempat bagaimana si pelanggan ini bertemu dengan produk value Anda. Itu namanya channel. Ya, yang keempat, customer relationship. Ini kadang-kadang yang ditempel di bisnis model itu strategi customer relationship-nya. Salah, teman-teman. Yang ditempel adalah apa strategi, orang, atau mungkin sistem yang Anda gunakan untuk menjaga nomor 3 channel lancar. Jadi customer relationship itu apa yang Anda punya? Bisa nggak CRM system? Bisa. CRM system adalah customer relationship. Bisa nggak coach SPG saya, coach? Bisa. Bisa nggak coach sales manager saya yang berfungsi sebagai customer relationship? Bisa. Itu yang Anda tempel, bukan strateginya. Kalau kita tanya nanti strateginya apa, baru turunkan action plan di strategi turunan dari bisnis model. Pahami hal itu, karena nggak gampang memahami bisnis model bagi orang yang cuma hanya nempel. Lihat nomor 5, revenue stream. Anda punya pemasukan pendapatan dari mana aja. Kalau Anda bisnis kuliner, mungkin dari penjualan kategori makanan A, kategori makanan B, minuman kategori A, minuman kategori B. Kenapa dibedain, coach? Lihat, satu produk yang Anda jual bisa jadi segmen marketnya beda dengan produk kedua. Strateginya pun harus Anda bedakan. Supaya apa? Penjualannya lancar karena satu produk memiliki pasar yang berbeda, memberikan value yang berbeda. Ini kadang-kadang mau efisien, semuanya dijadiin satu. Iklan di sosial medianya, produknya semua dijadiin satu. Itu namanya bukan strategi, itu informasi aja yang tidak membuat orang tertarik untuk membeli. Anda belajar cara foto, Anda belajar cara buat packaging, tapi begitu tampilin sosial media, semua produk Anda masukin. Lupain teman-teman, itu tidak akan menghasilkan apapun. Ini kebanyakan Anda jago marketingnya, belajar marketingnya, tapi Anda nggak ngerti bisnis model Anda itu seperti apa untuk mendekati pasar yang Anda punya. Lihat nomor 6. Sumber daya, key resource. Sumber daya kunci. Apa aja sumber daya kunci di bisnis Anda? Bisa permodalan, bisa
orang, ya, tenaga ahli, ilmu, ya, bahan baku apa? Mungkin bahan baku utama, bahan baku penunjang. Kalau key resource ini nggak ada, key activity nggak bisa jalan. Coba cek key activity Anda. Mungkin key activity Anda, oh ya coach, key activity saya, aktivitas kunci yang harus saya lakukan agar bisnis saya menghasilkan uang, satu, operasional coach. Dapur saya harus selalu jalan, harus selalu ada produktivitas, harus hari menghasilkan segini, itu namanya key activity Anda adalah operasional atau produksi. Yang kedua coach, digital marketing, karena penjualan saya banyak dari online coach. Kalau Anda masukin di key activity, otomatis Anda harus punya KPI, Key Performance Indicator untuk setiap activity. Kalau Anda menggunakan metodologi OKR, harus ada key result dan strategi yang akan dilakukan. Ya, banyak orang punya strategi yang bagus, tapi kenapa nggak menghasilkan? Karena tidak tepat digunakannya pada situasi yang tidak tepat. Nomor 8, key partner. Siapa partner usaha Anda? Apakah supplier Anda sudah menjadi partner? Coach, apa bedanya coach supplier menjadi partner atau dia tetap supplier? Kalau Anda merasa kualitas dari supply barang bahan kualitas terbaik Anda nggak bisa dapat di tempat lain, jadikan partner. Bikin perjanjian yang jelas, bikin partnership agreement yang jelas, nah itu namanya key partner. Permodalan. Coach, bisa nggak yang namanya komunitas saya, partner saya? Bisa, karena Anda bisa bikin ekosistem. Contohnya, saya dampingi Jogja Fashion Dunia. Mereka berada dalam komunitas fashion designer top Jogja yang siap mendunia. Nah, itu namanya key partner. Komunitas Jogja Fashion Dunianya itu key partner. Itu yang saya dampingi sehingga mereka tumbuh bareng. Karena Anda zaman sekarang nggak bisa Anda tumbuh sendiri. Anda perlu ekosistem. Anda perlu kolaborasi. Coba cari siapa partner Anda untuk tumbuh bareng. Ya, yang ke-9 baru namanya cost structure. Apa sih cost structure itu? Satu, biaya fixed cost yang Anda kontrol. Anda tulis itu, fixed cost operational. Dua, biaya budget marketing cost. Budget marketing cost structure yang harus saya pantau. Coach, masalah honor, gaji, pegawai coach. Good. Berarti kalau dia masuk ke cost structure, itu biaya yang Anda pantau. Coach, berarti kalau bisnis kita beda-beda, bisnis modelnya beda-beda dong. Loh iya, Anda yang nempel. Para coach itu membantu Anda menemukan model bisnis yang jelas. Bukan bisnis coachnya yang tempelin bisnis kanvasnya. Bukan bisnis coachnya yang bikinin strategi. Kita melatih Anda untuk ngerti bisnis modelnya. Anda memiliki mindset yang jelas terhadap pola pikir, pola diri, pola kerja. Thinking, being, doing yang oke untuk menjadi seorang entrepreneur. Sehingga Anda bisa bikin bisnis model. Sehingga Anda bisa menerapkannya di bisnis Anda. Good, saya kasih contoh sekarang. Ini ada namanya budget restoran. Nah, jadi restoran dan kafe yang murah. Ya, customer segmennya. Oh, pelajar, orang-orang kantor, supir, community. Nah, ini dari budget restoran ini segmennya 7 ini. Oh, berarti kalau ada 4 ini, kita perlu 4 strategi coach untuk mencapainya. Yes, student adanya di mana? Naruh sosial medianya di mana? Ya, nanti tagline-nya apa? Judulnya apa? Itu harus ada hubungannya dengan student. Coach, kalau staf kantor adanya di mana? Ya, adanya di kantor. Gimana caranya untuk membuat strateginya? Ya, berbeda. Bagaimana dia lihat tempat makan siang? Bagaimana dia lihat mungkin cemal-cemilan yang dia bisa beli? Bagaimana dia membeli makanan pagi? Nah, bagaimana Anda sebagai pebisnis untuk bisa memiliki reseller yang merupakan OB kantor tersebut? Itu juga harus Anda pikirin. Jadi jangan semua Anda merasa harus ke toko Anda. Enggak. Value-nya ini yang dipunya sama si restoran. Tempat luas dan nyaman. Harga yang baik, bagus. Delivery yang cepat. Ada area main anak. Ya. Nah, yang berikutnya. Channelnya apa? Restoran itu sendiri, ada website, ada sosial media. Dia cuma punya 3 channel ini. Ya, customer relationship, ada membership loyalty program. Jadi ada orang yang punya keanggotaan membership. Terus ada customer feedback. Orang kasih bintang di GoFood. Orang kasih bintang di marketplace makanan.
Itu namanya customer feedback yang membantu customer relationship jadi percaya. Customer jadi ingin coba. Ini uang masuk di budget restoran kafe tadi. Penjualan makanan dan minuman, penjualan dessert, ada program dan event yang dibuat sebagai paket, ada membership program, pembelian makanan dalam jumlah rutin. Ya, kayak catering, kayak mungkin acara kantor gitu ya. Nah, ini yang harus Anda pikirin. Key resource. Nah, ada chef and waiters, sumber daya yang perlu selalu ada. Permodalan, resep yang khusus, resep-resep unik. Key activity, cleanliness, clean lines, and comfortability. Artinya apa? Kebersihan dan kenyamanan menjadi key activity. Sehingga semua orang yang menjadi SPG itu selalu membuat bersih, membuat nyaman. Waktu serving, pemesanan makanan itu nggak boleh terlalu lama. Itu yang dijaga sebagai alat kontrol. Quality control terhadap makanan. Nah, ini yang dinamakan key activity. Berikutnya lagi partnernya, ada event organizer, catering kantor, material supply, GoFood. Cost structure-nya, operational cost, material expense, partner commission. Simple. Ini namanya bisnis model. Sekarang saya para coach bertanya dengan bisnis model budget restoran ini. Ini kita masuk ke kuarter 4 nanti akhir tahun. Oktober, November, Desember. Apa strategi yang bisa Anda buat? Saya tanya sama pemiliknya. Apa yang dia bilang? Bisa coach, kita mau bikin program-program event yang bisa dihadiri oleh community, family, dan office staff. Oke, programnya apa? Ini coach, kita mau bikin program yang mengakibatkan value kita tempat luas dan nyaman itu, harga yang menarik, dan makanan yang selalu berkualitas baik untuk tumbuh. Good, value-nya kecapai, segmennya kecapai. Penjualan makanan dan minuman, terus program dan event. Lihat, ini adalah semua frame atau panduan yang ada di bisnis model yang dijadikan sebagai strategi. Oke, apa yang harus Anda lakukan kepada internal? Oke, coach. Yang harus dilakukan sama internal, saya harus bicara sama chef dan waiters, bagaimana memandunya, bagaimana bajunya mereka, bagaimana mereka mempresentasikan spesial resep. Oke, siapa partnernya? Oke, setelah jadi programnya, saya akan berhubungan dengan event organizer, saya akan bicara dengan orang-orang kantor, dan juga ketersediaan bahan baku, saya mau bikin kontraknya untuk 3 bulan terakhir lebih banyak. Berapa target Anda? Saya mau dapetin sebulan kira-kira 300-400 juta, coach. Good. Itu jadi strategi namanya bisnis modelnya. Ini ditanya, ini bisnis model seperti ini apa yang Anda lakukan? Waduh, apa ya coach? Ya begini deh coach. Ya kita coba lihat aja pesaing kita. Mereka lakukan apa, kita ikut aja. Itu namanya bukan strategi by data teman-teman. Itu sama aja teman-teman itu menjalankan bisnis masih dengan konsep dagang. Good. So, lanjut lagi. Contoh kedua. Ini adalah toko komputer. Nah, dia punya customer segment, dia punya value proposition, ya. Terus dia punya yang namanya channel, social media, website store, customer relationship store manager, IT staff, revenue streamnya adalah computer package, computer equipment, IT project. Sumber dayanya ada computer supplier, human resource, teknologi support, key activity-nya, ada online marketing, key partnernya. Lihat teman-teman, ini bisnis yang berbeda. Berbeda pula bagaimana mereka membuat bisnis modelnya. Ya, yang bertanya materi ini akan kita share nanti teman-teman, jangan khawatir. Ada di Google Classroom. Ya, cuman kalau di share nggak dipelajari, saya cabut lagi sama Pak Dani. Ya, ini harus menjadi panduan teman-teman dan digunakan dan dipelajari. Kita bisa tahu teman-teman gunakan apa enggak, kita bisa tahu. Ya, sehingga kita bisa lihat mana yang aktif, mana yang enggak, karena yang aktif menggunakan Google Classroom-nya hampir setiap waktu dia gunakan. Oke, ada contoh lagi coach? Ada. Mau berapa banyak contoh? Saya bikinin contoh ini untuk perusahaan fashion. Ya, ini sebagai contoh ya teman-teman, bukan ini dicontek untuk tugasnya nanti. Jangan. Ya, ini contoh, nanti bikin sesuai dengan bisnis Anda sendiri. Nah, kami sediain contoh, ada videonya, ada tutorialnya, ya, bahkan nanti ada PDF booknya, Anda bisa baca, pelajari gitu ya. Oke,
Nah, ini fashion teman-teman. Ya, lihat beda value, beda customer segment, beda yang namanya bagaimana nantinya akan turun menjadi strategi. Ya, craft tas pasti ada Bu, tapi kalau Ibu dikasih contohnya namanya Ibu nggak mikir nanti, Bu Nur. Bikin dulu, baru nanti Coach, ini di Google Classroom saya dari tugas hari ini, Coach. Karena ini nanti ada tugasnya bikin bisnis model dari saya dan saya akan jawab masing-masing pebisnis yang memberikan bisnis modelnya. Kalau nggak memberikan ya rugi Anda sendiri. Anda nggak akan pernah tahu bagaimana contohnya. Saya pernah punya eh, klien craft, Mainani Craft, Endang Mainani, itu si ibu itu sekarang omsetnya luar biasa itu. Ya, dia tumbuh terus, bahkan sudah menjadi narasumber di beberapa training-training tentang craft dan dia yang jelasin bisnis model. Good. Nah, oke, nah ini contoh lagi, ada beberapa contoh yang banyak. Ini minimarket. Ini minimarket. Ya, minimarket lebih simpel. Ya, teman-teman. Nah, setelah ini baru boleh bertanya, kenapa bentuk bisnis model seperti itu, Bos? Gini, bisnis model itu ada 9 elemen yang dibagi menjadi 2 bagian. Bagian kanan itu untuk kita memberikan value yang tepat, karena kita melihat dari perspektif pelanggan. Bagian kiri itu untuk efisiensi, ya, sehingga yang kita lihat adalah perspektif perusahaan. Ya, nanti dari bisnis model yang Anda buat, baru tuh Anda nerapin strategi. Kalau Anda nih ada yang nanya nih Bu Seha nih, Coach saya menerapkan sistem reseller. Berarti reseller ini adalah customer segment. Bener. Ya, sehingga bisa nggak reseller ini jadi channel? Bisa. Bisa nggak reseller ini jadi kayak partner? Bisa. Ditempel tiga-tiganya boleh, Coach? Boleh. Tetapi masing-masing elemen yang Anda tempel di bisnis model ini punya strategi yang beda-beda untuk Anda lakukan konsistensinya. Ya, karena targetnya beda-beda dari setiap elemen yang Anda tempel tadi. Oke, afiliator juga termasuk Pak Ivan. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Saya buka pertanyaan dulu kalau enggak panas kepalanya. Silakan, nih ada yang mau bertanya. Ya, Coach. Kita cari tahu dulu siapa yang mau bertanya nih ya, Coach. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa raise. Ada Pak Chandra, Coach. Silakan Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Nah, suaranya ini belum muncul nih, Coach, suaranya. Suaranya belum keluar. Belum keluar. Speakernya kayaknya set speaker tuh Pak Chandra, set speaker di komputernya tuh. Suaranya belum keluar. Speakernya rubah ke apa tuh? Ada yang bilang nomor 4 bisa nggak dimasukkan coach IG dan medsos? Oh boleh. Yang namanya channel bisa, Pak Budi, bisa banget. Ya, berarti dari Halo, nomor, ya, silakan. halo, Pak Ya, Chandra, sudah. halo. Silakan, siap, sudah Pak. Udah, ya, Pak Chandra, silakan Pak. sekarang. Ini yang nggak bisa. Ini silakan. suaranya Pak Chandra Pertanyaannya apa sudah Pak? keluar di Dengar saya. kami Pak. Halo. Ya, Ya Pak langsung Chandra Pak. sudah masuk Pak. Udah, oke, siap. Mohon Ya. maaf. Oke, Pak, perkenalkan nama saya Chandra Krisna, bisa dipanggil Cakris. Kebetulan bisnis saya di bidang printing dengan brandnya Printing. Pasti Print. Printing ya betul Pak, Pasti Print. Jadi si Pasti Print ini singkat cerita kita segmennya itu sangat banyak banget. Tapi tahun kemarin itu kita mulai nyoba di kemasan packaging. Ya. Nah, di packaging. Nah, packaging itu juga kan kategorinya banyak banget. Tapi pada dasarnya di industri uh, printing ini kan banyak ya Pak. Saya kebetulan kalau di segmenkan tuh kita main di invitation, kita main di merchandising dan corporate, kita main di buku, kita main di konveksi percetakan. Jadi cukup lumayan banyak gitu. Sebenarnya kalau key personnya sendiri sih, key personnya sendiri tuh karena kebetulan saya di Bandung dan banyak teman-teman yang produsen, jadi resource untuk produk tuh banyak banget.
Nah, jujur sih beberapa hal dampaknya positif. Artinya satu customer dia bisa, ah udahlah sama checklist aja deh semuanya gitu kan. Jadi mereka nggak pusing. Ya, Tapi di beberapa hal customer tuh jadi bingung. Ini sebenarnya smart check itu bisnisnya apa gitu. Karena kemasan ada, printing juga ada. Nah, akhirnya saya tuh mulai membagi jadi beberapa apa ya bahasanya. unit. Eh, ya beberapa unit. Jadi ada unit apa namanya invitation and wedding. Jadi dia fokusnya itu ke seperti seperti nikah dan teman-teman ada di packaging. Di packaging supply. Jadi kayak, nah Suaranya cuman yang hilang-hilang, Pak. Ca- halo, Suaranya hilang Pak halo, tadi. Tadi hilang. oh ya, Oke oke udah udah silakan hilang ya. dilanjut Pak. Oke, siap siap. Nah, jadi intinya di unit-unit tersebut saya bikin beberapa. Cuman yang saya jadi bingung adalah ketika kita menyajikan atau promosi ke customer, mana yang harus kita tawarkan gitu. Hmm. Apakah si masing-masing unit ini harus berdiri sendiri, ataukah saya cukup pakai nama pasti print tapi semua produk ada gitu. Nah, itu mungkin yang sampai saat ini saya masih agak bingung nih, Coach. Apakah misalnya wedding nih saya bikin brand sendiri namanya apa gitu. Terus yang kemasan saya bikin sendiri namanya apa, tapi tetap dalam satu holding gitu. Nah, Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. oke. Gini, teman-teman nih bisa jadi pelajaran nih gini. Bisnis kita satu, tapi sebenarnya karena kita bisnis printing, kita bisa nyetak apa aja. Saya 12 tahun di dunia printing karena sekolah saya graphic design, printing, and broadcasting. Ya, jadi yang perlu dipisahin adalah PIC untuk satu segmen target ini. Kalau memungkinkan dia mendapatkan revenue stream yang besar, Pak Chandra, jadikan revenue stream tuh. Misalnya revenue stream dari printing wedding, misalnya ya. Revenue stream dari apa? Ini sediain marketing khusus sehingga orang itu fokusnya di situ aja. Kalau dapat yang lain nggak apa-apa. Tapi nanti kasih aja ke orang yang ditanggung jawabi untuk marketing segmen yang ngejar segmen itu, Pak. Sehingga satu segmen marketing, satu customer segmen itu menuju kepada revenue stream yang mana. Revenue streamnya yang mana. Jadi yang tadi diceritain Pak Chandra itu wedding organizer itu, wedding, printing wedding atau apa invitation itu masuk kepada revenue stream satu gitu. Jadi revenue stream itu segmennya bisa macam-macam. Ada korporasi, ada mungkin personal, ada family mungkin, ada restoran mungkin gitu. Pak Chandra, nggak apa-apa. Tapi dengan ini ada orang satu bertanggung jawab untuk punya masuk revenue stream yang dengan strategi yang terukur, terarah, terkontrol, terstruktur, ini akan jadi mesin uang terus. Tapi kalau kita punya sales, satu sales bisa semua coach. Itu mereka nggak jual lama-lama. Akhirnya berebutan. Jadi perlu diklasterisasi, perlu dibikin target yang fokus dengan tim marketing yang fokus. Kasih target Pak Chandra, kasih target. Sehingga dia akan kejar nanti soal produksi, soal operasional, itu masalah pengaturan waktu, masalah penjadwalan kerja. Itu aja Pak Chandra yang harus dilakukan dari bisnis model yang dibuat nanti. Kalau untuk brand ke customernya sendiri itu pakai satu brand aja. Misalkan Satu aku brand namanya nggak apa-apa. oh Satu nggak brand apa-apa nggak ya, apa-apa. aman. Nggak apa-apa. Ya, Cuma kayak misalnya di Jakarta ada namanya Snappy. Snappy itu bisa ngerjain banyak pekerjaan stationery kan gitu. Yang namanya Snappy. Orang akan datang ke situ, tapi dilayani sama counter-counter yang berbeda gitu. Baik, Oke, cukup Pak sip, Chandra. Pak Chandra. Ini banyak banget nih coach yang tanya nih coach. Ini selanjutnya ada Pak Muhammad Ervan. Ervando, Ervando, Muhammad Ervando. Silakan. Oke, Mas Oke, Fando ya. wis jauh. Oma Bling, Oma Bling, itu ada klien saya tuh, Oma Bling. Yes. Hmm.
Ya. Oh, oke. Jadi bisnis model Canvas ini bukan untuk karyawan taruh di mana, bukan. Tapi ini adalah frame bisnisnya Pak siapa tadi? Pak Ervando ya. Pak Fando ya. Jadi gini Pak Fando, berapa jumlah karyawan? Coach, saya akan nambah orang marketing online. Itu namanya strategi. Itu bukan bagian dari bisnis model. Kenapa kita perlu tambah orang marketing? Karena revenue stream kita banyak, Coach. Sehingga kita harus menjaga channel-channel marketing yang ada untuk bisa menjangkau segmen-segmen yang ada dengan revenue stream yang kita kejar. Cara bacanya bisnis model begitu. Sehingga Anda bisa jadi tahu mana bagian yang menjadi revenue stream utama, mana revenue stream kedua, mana revenue stream ketiga, sehingga kita bisa bagi mana marketing online dengan budget yang tinggi, mana dengan budget yang sedang, karena semuanya punya target pendapatan yang berbeda-beda. Berapa target untuk marketing A, berapa target untuk marketing B, itu berbeda, karena disitulah kita ngejar omset sesuai dengan kondisi dan data yang kita punya. Ini PR-nya nih Pak Ervando. Jadi bisnis itu bukan sekedar feeling dan insting. Pertanyaannya, kita tahu nggak data di produk di kuarter 1 itu apa yang banyak? Di kuarter 2 itu apa yang banyak? Biasanya kalau habis kemerdekaan ini, klien saya di Bandung, ya, itu dia hanya sablon kaos, dia nggak punya toko offline. Ya, dia punya omset sekitar 4,5 M per bulan. Sablon online doang. Ownernya sampai bingung kok omsetnya bisa naik sampai seperti itu. Ownernya aja bingung. Saya sebagai coachnya ya nggak bingung. Kenapa? Karena online itu nggak ada batasnya dan dia punya marketing sampai 100 orang marketingnya doang untuk bikin campaign marketing, untuk bikin ide-ide marketing sehingga akhirnya penjualan online itu bisa kirim sekitar 10.000 kiriman sehari. Gila itu tuh luar biasa tuh. Apalagi pada saat 17-an ini baju yang namanya sablon kemerdekaan itu banyak banget dan dia custom juga. Nah, ya, nanti bisa saya kenalin tuh biar belajar sehingga dia udah tumbuh luar biasa tuh, ya. Kalau di IG itu namanya Jesara. Nah, coba cari Jesara Official. Jadi coach nggak pernah hoak ya. Yang saya dampingi sampai saat ini masih terus tumbuh bisnisnya. Jadi bukan sekedar saya ngomong terus nggak ada buktinya. Nanti boleh tanya Jesara, ya. Dan mereka senang berbagi juga. Dia di Bandung, Jesara, Mas Ervando. Bandung. Yes, sip, Mas Ervando. Thank you. Siapa berikutnya? Siap, selanjutnya ini ada Mas Zuhandri, Lapak Cindo. Wih, Cindo. Mas Zuhandri. Ya, selamat siang, Coach. Siap, Siang. Iya, selamat siang. perkenalkan saya Zuhandri, nama brand bisnis saya itu Lapak Cindo dari Oke. Bekasi. Tapi Siap. kita, ya dari Bekasi. Jadi kita brand ekosistem bisnis olahan ikan, Coach. Oh, Em, oke. jadi kalau Cindo itu karena kebetulan kita orang Palembang, Cindo itu cantik, Coach. Jadi bukan Mantap. konotasi yang lain. Ya. Em, yang mau saya tanyakan adalah sekitar 2-3 bulan lalu itu saya ada ngambil kelas juga tentang BMC, Coach. Nah, Ya. model bisnis kami pada waktu itu Hmm. masih abu-abu menurut si Coach yang saya Dan ikuti ini. itu. Ya. Kenapa? Karena dilihat dari bisnis kami itu Hmm. B2B kami ada, B2C juga kami ada gitu. Karena produk kami itu kan ada ikan giling sebagai bahan baku untuk olahan ikan sama produk ready to eat-nya, Coach. Ya. Dan itu jadinya ke B2C. Sementara kalau ikan giling tadi ke B2B. Nah, Ya. perjalanan waktu Hmm. maka diputuskanlah gitu ya, Coach ya. Setelah kita evaluasi, akhirnya kita fixkan sampai sekarang itu kita fokusnya ke B2B. Oke. Meskipun dari skala persentase mungkin ada juga B2C itu. Ya. Yang mau saya tanyakan adalah Hmm. berapa lama atau ada nggak standar, Coach, untuk menentukan kita untuk mengevaluasi dari BMC yang saya yakin kan BMC ini nggak permanen, Coach ya, sepanjang Iya. bisnis kita pasti ada evaluasi kan, Coach ya. Nah, Ya. berapa lama tuh biasanya atau normalnya? Oh, ini kayaknya
harus kita evaluasi nih, harus diganti nih ininya, mungkin segmennya diganti, revenue-nya harus ditambah atau channelnya harus ini kayaknya nggak efektif. Nah itu seperti apa coach? Sehingga pada akhirnya mungkin kayak Lapak Cindo, kayaknya kamu nggak cocok deh B2B, udah fokus aja balik lagi aja ke B2C misalnya coach. Nah seperti Ya, apa coach? Mohon pencerahannya. Terima kasih. ini pada saat kita bikin fondasi bisnis, efisiensi dan efektivitas pada saat kita menjalankan bisnis itu menjadi sebuah tolak ukur berapa income, berapa profit yang kita inginkan. Ada orang yang fokus di B2C karena kalau dia jual B2B, dia belum bisa memenuhi kualitas prasyarat untuk B2B, sehingga dia B2C. B2C pesaingnya banyak. B2C bersaing dengan harga, kalau tidak punya keunikan itu menjadi berat. B2C harus dengan kuantitas banyak sehingga menyerap orang banyak dan juga kecepatan bisnis yang harus cepat. Ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Tahun lalu saya dampingi Imago yang tadinya B2C, akhirnya Imago memutuskan menjual madunya dalam bentuk paket hampers dan itu meningkatkan omsetnya yang nggak pernah naik-naik selama berapa tahun ke belakang menjadi sekarang antara 400-500 juta sebulan dari jualan madu hampers dan dia menjadi duta makanan sehat. Nah, jadi kembali lagi kita mau masuk kemana? Bukan berarti nggak boleh kita bikin B2C atau B2B. Kalau kita mau bikin B2C, ada B2B-nya, pisahkan tim marketingnya. Untuk B2C kejar sendiri, tim itu jangan diganggu dengan B2B. Untuk B2B itu mungkin karena berhubungannya dengan corporate, berhubungannya bisnis to bisnis, harus sales yang kelasnya mungkin eksekutif. Kalau yang B2C, klien-klien saya banyak hanya sistem online aja. Dia nggak mau repot untuk punya outlet apa segala macam, itu semua bisa dilakukan. Tinggal nanti bikin bisnis modelnya, bikin strateginya. Coach, pada saat saya bikin bisnis model, kalau ada B2B dan B2C, bisnis modelnya satu apa dua? Satu aja nggak apa-apa. Tapi nanti kita punya strategi untuk B2B, punya strategi action plan untuk B2C. Dengan orang yang berbeda untuk ngurusinnya, sehingga kita punya budget marketing yang double, tapi operasional kita kan satu. Gitu. Jadi secara teknis lebih pembagian ke tugas si sales marketing aja coach ya. Kalau memang Yes, posisi kita di B2B maupun B2C. yes. Nanti kita berhubungan dengan target berapa, terus kita menghitung pola kerja seperti apa, pembagian unit kerja seperti apa, itu fokus bisnis yang harus dilakukan. Kalau kita mau dapetin semua pasar yang udah kita punya sebenarnya. Hmm. Baik. Terima kasih coach. Oke, sip, Siap. thank you. Siap. Berikutnya lagi. Selanjutnya Ya, ada banyak. Bu Tanti Hakim. Tiga terakhir ya, tiga terakhir nih yang dari tadi nih. Bu Oh, tiga Santi. terakhir. Oke. Coach. boleh Nanti lanjut masih lagi di lanjut? materi ya. Boleh dong, Ibu Santi, Mbak Aki. Nih, Oke, ya. ikut program Kominfo nggak pernah nongol nih, sibuk mulu nih, Ibu Aki nih. Saya tahu nih. Coach masih ingat aja, terima kasih. Ingat, Tapi saya 100 UKM binaan saya ingat 100-100-nya. ya, JNT Connectpreneur nih benar-benar mengkoneksikan. Saya tadi udah lirik-lirik Cakris juga tuh kan untuk kemasannya. Terus sama tadi juga sama apa namanya Lapak Cindo juga udah mulai japri-japrian juga. Nah, Mantap. sebenarnya pertanyaan saya mirip-mirip dengan Cakris dan Lapak Cindo gitu kan. Yes, Bu. Dan baru aja terjawab oleh Coach Getty. Ya. Jadi itu Yang tadi, penting, saya juga kan yang mulai mendua hati antara bergerak dari yang B2C tadinya sekarang B2B gitu. Ya, Yang ya. tadi mau saya tanyakan apakah itu harus dua yang terpisah? Ternyata tidak kan ya. Cuma Ya. nanti implementasinya dan berarti strateginya juga beda kan itu kan. Benar, Bu. Oke. Tapi ininya tetap sama ya. BMC-nya tetap sama, cuma BMC tetap nanti sama. implementasinya aja gitu. Benar, Bu. Iya, Strateginya oke. nanti kita akan belajar. Kita akan belajar bagaimana membuat strategi action plan di bawah gitu ya. Walaupun kita belajarnya online, nggak ada masalah. Karena materinya semuanya tersedia di Google Classroom. Kita nggak Oke, pelit oke. soal itu, Bu. Siap, Orang-orang siap. lain juga mau ngambil materi kita juga ntar dia bingung sendiri gimana ngejelasinnya. Dia mau ngambil barang kita juga bingung, Bu. Nggak, Iya, keren. Makin semangat nih dengerinnya jadinya. ayo Thank dong, you. Bu. Saya undang ke radio nanti, ke acara saya di RRI Pro 3. Kalau yang omsetnya tumbuhnya besar, saya undang. Itu yang dengerin Oke. 21 Siap laporan deh juta kalau yang orang. ini sih. Ya. Thank you, makasih. Itu yang bisa Terima nanti. kasih Bu Yanti. Bu Yanti. Selanjutnya ada Claudino da Silva. Halo Mas Wah, Claudino. Claudino da Silva. Mana dia nih orang ini?
Iya, selamat siang Coach, selamat siang. Jadi ini saya dari tadi masih belum menemukan solusi kenapa yang muncul hanya backgroundnya, tapi wajah saya tidak muncul. Settingannya saya tidak tahu nih gimana ini. Jadi Jangan-jangan muka Bapak hijau lagi kayak Hulk, jadi dia anggap green screen. Aduh. tidak muncul. Matiin aja Pak virtualnya, matiin virtualnya. Jadi nggak usah Oh pakai gitu. virtual, Pak Claudino. Oke, Udah saya simpa, coba. Bapak matiin virtual backgroundnya sehingga saya bisa lihat muka Bapak. Ntar ketemu di jalan saya nggak kenal lagi. Videonya nggak ada Pak ya? Nah, sama juga ini. Berarti settingan videonya tuh. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Nanya aja Pak. Ya, Boleh ya, balik ya. lagi. Nanti Ya, saya coba lagi. ya, silakan. Eh, Salam kenal Coach. Jadi Salam kenal. saya ini kalau dari namanya ada yang bilang ini nama orang luar, tapi aslinya saya 100% Indonesia ya. Alhamdulillah. Jadi gini Coach, saya tertarik dengan tadi ada pembahasan untuk model bisnisnya. Jadi Ya. memang saya tadi yang agak ketampar adalah saya masih ada di posisi tidak bisa membedakan model bisnis dan juga strategi bisnis. Tapi setelah dijelaskan, alhamdulillah sudah paham. Dan Mantap. yang ingin saya tertarik tadi itu adalah bahwa ada salah satu kliennya coach yang dia bisnis sablon kemudian tanpa ada offline store-nya. Nah, itu tapi bergeraknya besar sekali lah. Sementara saya ini posisinya kemarin Juni kemarin kita mulai ada offline store. Jadi mohon izin coach, saya bisnisnya ada di batik. Tapi memang batik yang bukan pada umumnya karena batik di mana-mana ya batik seperti itu. Akhirnya kami mencetuskan ide baru dan memang setelah kami melakukan survei R&D dan lain-lain, kami adalah satu-satunya toko yang punya jaket bomber batik. Wih, keren. Nah, itu setelah kami R&D survei ke semua marketplace, kami adalah salah satu toko yang penjualannya paling besar. Nah, pertanyaan saya adalah saat ini masih perlukah kami ini offline, Coach? Karena saya baru saja bikin bikin offline store yang mengharapkan bahwa offline ini tetap ada ketika online-nya ada error dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat perkembangan sekarang semua bergeraknya ke online. Alasan kami mengadakan si offline ini untuk kalau kami dapat customer itu belum tentu semuanya maunya online. Pasti ada yang satu kota terdekat kami mungkin mau langsung lihat barangnya dulu, dipegang dulu, apalagi ini produk yang Ini lokasi tokonya di mana nih Pak Dino? Oh, kami di Malang, Coach. Di Malang, di Kota Malang. Malang. Mantap Malang. Di situ Nah, ada bekas baru tuh. Ya, itu klien saya tuh si penjual kopi sama benerin mesin kopi tuh. oh, siap. Siapa tahu nanti bisa ketemu ini. Oh, bisa dia bisa bantu juga untuk kalau ada yang nanya-nanya apa segala macam. Mas Fahmi namanya. Oh, siap. Nah, itu Coach. Bukan Mas Fahmi, sorry lupa namanya. Oke, gini, tujuan buka outlet supaya orang bisa ngelihat produknya langsung gitu ya? Betul. Oke, tujuan lainnya ada lagi nggak selain itu? Tujuan lainnya karena kami ini produknya sasaran kami salah satu segmennya adalah instansi dan juga corporate. Karena kami sampai saat ini juga untuk seragam itu banyak sekali datang dari instansi maupun corporate yang memang tertarik pada jaket. Jadi kami sediakan offline itu sehingga ketika kami harus adakan meeting atau product knowledge ke pihak instansi atau perusahaan itu kami punya tempat yang proper. Oke. Kalau tujuannya seperti itu nggak apa-apa. Ya, kalau tujuannya seperti itu nggak apa-apa. Punya toko untuk kita bisa punya namanya showroom untuk orang bisa lihat. Ya, sehingga orang di situ bisa lihat modelnya, orang bisa meeting di situ dibanding ke warung kopi, bisa sediain coffee shop di showroomnya. Jadi orang interaksi di situ, meeting di situ. Ya, orang-orang yang baru tahu juga akhirnya melihat showroomnya di situ. Itu lebih gunanya untuk membuat customer experience, Pak Dino. Itu salah satu dan ya untuk bisa customer experience ini membantu meningkatkan kepercayaan dari konsumen, Pak Dino. Itu nggak apa-apa. Ya, saya punya klien yang saya dampingi dari mulai konsep namanya sepatu kanki. Sepatu kanki itu nggak punya outlet sepatu kanki, tapi penjualan luar biasa karena dia online aja. Dia cuma ada pameran bazar dia ikutin, tapi dia nggak punya toko sepatunya. Ya, semua orang belinya di online dan retail dia adanya di online. Itu sepatu kanki. Gitu. Jadi lanjut Pak Dino, nggak ada masalah itu.
Siap. Sip, satu lagi Bu Yanti, Salawang, Terima silakan. kasih. Habis itu kita lanjut lagi. Bu Yanti, Iya, selamat siang, Coach. siang Bu Yanti. Terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Beberapa pertanyaan sih sebenarnya tadi sudah terjawab dari teman-teman karena Oke, hampir mirip-mirip juga. Salah satunya dari Bu Sinta hampir mirip dengan pertanyaan saya. yes, Lanjut yang dari Pak Chandra, yes. itu kan berarti karena produk saya adalah kuliner dan saat ini yang lagi saya lakukan adalah eh, penjualan lewat online dan penjualan ke beberapa retail modern. Nah, Iya. tadi disampaikan oleh Coach Getty kalau untuk sales dan meningkatkan penjualan itu sebaiknya satu unit produk itu satu sales dan diberikan target. Seperti itu ya, Coach? Bagusnya. Tapi kadang-kadang kan kita eh, sangat efisien. Nah, kalau misalnya kita mau jual ke banyak pasar tapi sales kita terbatas, bagi waktunya. Punya target perencanaan yang jelas sehingga dia menjangkau semua segmen yang kita mau gitu. Berarti untuk BMC-nya tetap satu, nanti kita breakdown ke bawah di sisi strateginya aja gitu ya, Coach ya? Ya, benar. Seperti itu. Tinggal nanti pengaturan strateginya. Nanti Ibu akan belajar strategi bikin planning juga kok di program ini. Siap-siap, saya tunggu untuk yang itu karena yang itu belum paham karena bagaimana KPI untuk masing-masing salesnya pasti kan ada target, ada itunya kan Coach ya, setahu Yes, saya begitu. Terima yes. kasih Coach, ini Oh, BMC-nya lain banget dari yang pernah saya pelajari, yang ini daging banget. aduh, Terima daging. kasih, matur Makasih Bu. nuwun. Terima kasih Bu. Oke, teman-teman. Oke, Terima kasih, Bu Yanti. Silakan Coach Getty bisa dilanjut. kita lanjut ya. Karena nih Ya. materinya kayaknya sampai jam 10 malam nih Mas Dani nih. Jadi gini Oke, Coach, teman-teman. Ya, untuk pertanyaannya Coach, jadi tadi di sesinya Coach Gento juga banyak banget yang tanya. Jadi nanti kalau memang waktunya nggak cukup, akan saya oke. rekap di Loopit gitu ya Coach, daftar Ya, pertanyaan dan nanti mohon bantuan Coach Gento untuk bisa jawab di kolom sebelahnya. Nanti akan saya kirim linknya. siap. Thank Ya, you, Mas silakan Dani. Coach Getty. Ya. Oke, teman-teman, saya lanjut lagi ya. Nah, teman-teman, gini. eh Bisnis model strategi pertama. Strategi pertama yang bisa muncul dari customer segment adalah pahami customer segment Anda di era digital saat ini. Ini satu hal yang Anda bisa buat hanya dari customer segment, Anda bisa buat satu strategi aja. Ya, satu model strategi aja. Siapa segmen pelanggan Anda di online dan digital bisnis saat ini? Pertanyaan ini akan Anda bisa gunakan strategi yang tepat karena segmen dari bisnis Anda memiliki karakter yang beda-beda. Segmen itu kebutuhannya beda-beda. Ya, kalau misalnya nanti di praktek saya akan kasih jelas nanti ininya bisnis model turunan. Apa kanvas model turunan? Jadi bukan Canva ya teman-teman ya. Kanvas. Kanvas itu lembar yang bisa Anda buat strategi dengan menggunakan post-it sehingga dinamakan desain kanvas gitu ya. Yang berikutnya value. Nah, nomor 2, strategi berikutnya dari value proposition adalah tetapkan value proposition produk dan jasa Anda di era digital saat ini seperti apa. Sehingga yang namanya value proposition bisnis itu sangat menentukan keberhasilan membangun bisnis model era digital. Apa keunikan bisnis Anda yang berbeda atau unggul dibanding kompetitor. Jadi, orang pelanggan kita, prospek kita itu beli value kita dalam bentuk produk. Yang dia nikmati adalah manfaat dalam bentuk produk yang kita buat. Kadang-kadang produk kita nggak memberi manfaat, berarti produk kita nggak punya value. Jadi Anda temukan value apa yang dibutuhkan, sehingga Anda membuat produk yang memiliki nilai-nilai value yang tepat. Itu strategi 2 yang perlu menjadi pemikiran. Strategi 3 untuk channel. Tentukan distribution channel value proposition Anda yang tepat. Ya, apa? Nah, distribution channel bisnis Anda akan membantu value produk atau jasa sampai kepada segmen customer yang tepat dan mudah diukur ataupun dikontrol. Nah, ini yang perlu Anda lihat dan Anda pahami sehingga distribution channel mana yang terbaik itu Anda jagain untuk salurannya lancar, prospeknya ada setiap waktu,
conversion rate dari prospek menjadi customer itu tinggi persentasenya, rata-rata pembelian per transaksi rupiahnya tinggi dari channel ini, terus orang yang menjadi customer loyal berasal dari channel ini, itu yang Anda jaga. Jangan cuma sekedar ya udah deh asal ada strategi, asal ada promo. Bukan seperti itu bisnis yang harus dibangun konsisten. Multi channel marketing. Nah, ini semua multi channel marketing nih. Ya, marketplace, sosial media, advertising material, sales people, ini namanya channel. Radio, ya. Terus toko, aplikasi mobile, website, email. Pastikan ini semua memberikan informasi tentang bisnis Anda. Yang keempat, customer relationship untuk jaga customer lancar berjalan. Jaga channel lancar berjalan. Nah ini, customer relationship strategi di bisnis Anda akan berguna untuk menjamin channel tadi. Jadi channel itu dijaga oleh si customer relationship ini. Jadi pastikan setiap channel Anda ada yang pantau. Ada yang jawab pertanyaan prospek, ada yang memberikan kemudahan cara pembelian, ada yang menjelaskan tentang product knowledge, itu semuanya dari channel yang terjaga tadi. Ya, nah ini ada yang nanya nih, saya jelasin sedikit. Ini adalah penting nih. Coach, untuk segmentasi usaha bisa nggak kalau segmen kita menyasar umur 24-35? Itu bukan segmen, Bu. Itu karakter dari segmen. Kalau Anda pakai umur, Anda nggak tahu. Anda 24-25, ada udah jadi pebisnis. Atau ada masih mahasiswa. Ada itu jadi kacau. Itu bukan segmen namanya. Itu kategori karakter dari segmen. Umur. Banyak yang nulis segmennya umur. Nah, bisa nggak ibu rumah tangga umur 35? Bisa. Beda dong kebutuhannya umur 35 menjadi eksekutif wanita. Beda dong umur 35 ternyata dia menjadi bulura. Beda dong umur 35 ternyata dia jadi dosen. Itu namanya bukan customer segment. Itu karakter. Ya, kalau pelanggan kami 75% umur 45 tahun, dia siapa? Apakah dia ibu rumah tangga kah? Atau dia orang yang seneng sosialita sehingga customer segmennya sosialita? Karena tempatnya berbeda. Kalau umur kita bingung adanya di mana. 45 tahun coach yang beli. Ada di mana dia? Ada di mana-mana coach. Berarti itu bukan segmen. Itu namanya karakter pelanggan Anda. Perhatikan. Itu hal yang bisa mengganggu Anda karena yang ditulis segmennya itu umur. Gimana ceritanya umur jadi customer segmen gitu. Ya. Jadi Anda bingung, teman-teman. Nah, siapa yang menjadi customer relationship nih? Sales eksekutif bisa, sales support bisa, call center bisa, online support bisa, auto support replay atau CRM, customer relationship management. Ini semuanya customer relationship di era digital. Strategi 5, tentukan revenue stream. Nah, revenue stream apa? Strategi pendapatan bisnis Anda. Jadi revenue stream strategi bisnis akan membantu bisnis Anda dapat menetapkan strategi step sales process. Coach, yang dimaksud step sales process itu seperti apa? 1, kalau dalam bisnis itu ada suspek, ada prospek, ada yang namanya customer, dari prospek jadi customer, ada yang namanya member, ada yang namanya loyal customer. Ini namanya step sales process condition atau sales ladder, tangga penjualan. Di suspek produknya beda dengan prospek yang harus dijelasin. Suspek biasanya membuat dia tertarik untuk menghubungi kita sehingga namanya jadi prospek. Prospek itu menghubungi kita, dia beda produk-produk yang dia mau icip-icip pertama sehingga dia bisa menjadi customer pertama kita. Customer mau beli rutin namanya member. Member juga produk yang dia beli beda dengan prospek awal. Itu yang dinamakan product funneling. Ini nggak banyak yang paham. Bikin variasi banyak, produk kedua matiin penjualan produk pertama. Produk ketiga matiin, Anda tuh cuma variasi produk, tapi Anda nggak menambahkan income. Anda cuma pindahkan income, akhirnya pelanggan Anda lari. Itu yang terjadi. Cuma karena Anda masuk ikut training yang menjelaskan produk harus variatif. Yang ngajarin gak punya bisnis, teori doang. Akhirnya dia membuat bisnis Anda kacau, punya variasi banyak, akhirnya pelanggannya bingung, produk Anda apa, akhirnya dia lari ke kompetitor Anda. Kalau Anda produk tentang keripik ikan, fokus aja keripik ikan. Ya, fokus di situ. Orang yang mau beli keripik ikan, nyarinya Anda. Ini bikin keripik ikan, bikin keripik singkong, bikin keripik pisang, pokoknya kita keripik, coach. Ya berantakan langsung.
agak jadinya nggak fokus. Ya, ada yang keren, yang saya dampingi klien saya tentang keripik. Dia bikin komunitas, namanya konspirasi snack. Jadi di situ ada komunitas yang bikin keripik mangga, keripik pisang, sehingga mereka berupaya komunitasnya bikin supermarket keripik. Itu yang jelas, itu namanya ekosistem bisnis. Ya, itu yang teman-teman harus buat sehingga variasi produk Anda itu menciptakan loyal customer, bukan malah membuat customer Anda jadi bingung Anda ini bisnis apa. 6. Pilih dan seleksi key resource, membuat bisnis Anda konsisten dan efisien. Key resource strategi di perusahaan sangat penting untuk efisiensi, efektivitas, memiliki sumber daya utama sehingga aktivitas bisnis tetap berjalan. Ya, ini sumber daya kunci. Apa sumber daya? Raw material, knowledge, human resource, working capital, principal atau license. Itu contoh-contohnya. Yang strategi 7. Key activity. Apa key activity? Key activity strategi di perusahaan menjadi sangat penting untuk tetapkan fungsi kontrol, teman-teman. Ya, dan pengukuran. Apakah Anda saat ini sudah menetapkan key activity 20% dari 100% activity, ya, 80% all activity sebagai indikator utama, gitu ya. Nomor 8, strategi key partnership. Siapa aja yang jadi key partnership? Nah, key partnership adalah orang yang membantu aktivitas bisnis Anda dengan perjanjian kerja yang tetap membuat bisnis tumbuh secara signifikan. Nah, yang menjadi key partner bisnis ini bisa semua orang yang terlibat di bisnis Anda atau menjalankan bisnis secara bersama-sama. Cost structure, biaya perusahaan. Struktur biayanya apa aja? Ada pembiayaan dari aktivitas dan channel pemasaran, itu yang harus Anda atur. Sehingga cost struktur ini memiliki anggaran, sehingga Anda bisa bikin budget perusahaan. Ini strategi-strategi yang harus Anda punya, sehingga satu bisnis model. Kalau saya coaching klien saya secara personal atau secara grup coaching untuk 6 bulan ke depan, mereka akan belajar bagaimana customer segment itu memiliki kanvas turunan. Ada identify potential market, visi misi kanvas, ada ide generation kanvas, ada product design kanvas, ada value proposition, ada yang namanya marketing mix dari channel, ada yang namanya 5W strategi, ada yang namanya customer ladder canvas dari customer segment. Dan yang warna biru ini bagaimana itu konsisten diukur setiap waktu untuk mendapatkan strategi customer relationship yang berbeda. 90 days big goals untuk revenue model, revenue stream, ya, ratios control, KPI metric, terus ada namanya objektif key result untuk mengukur key activity, kontrak kerjasama, laporan keuangan, cash flow budgeting. Jadi nggak simple teman-teman bisnis model itu, ya, banyak kanvas-kanvas turunan yang kalau ini dibahas, ini program 6 bulan pendampingan dan memang itu tatap muka. Beruntung Anda mengetahui kulit besarnya, tinggal tergantung Anda. Anda mau terus tumbuh atau Anda cuma mau icip-icip program aja. Ya, ini bagian yang harus benar-benar Anda dapat lengkapnya. Oke, dari saya itu materi lengkapnya. Silakan kita fokus ke tanya jawab, teman-teman. Silakan, Mas Dani. Silakan. Oke, menarik sekali Coach Getty. Waduh, ini kalau bicara tadi ada yang ngomong materinya daging, ini daging banget nih. Daging kerbau malah Anda. Baik, sementara Coach Getty, saya remove. Silakan. Yang Oke. berikutnya bertanya. Ya, tadi di awal-awal sudah ada yang tanya, Coach. Di awal-awal tuh ada yang tanya gini, Coach, di nomor 4 pada bisnis model Canvas gitu ya, Yes. apakah boleh dimasukkan IG dan medsos? Oh, boleh. 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 Boleh Itu ya memang pertanyaannya? channel. Iya, itu memang Oke, channel. siap. Baik, terus yang kedua, dari Bu Yanti Salawang, berarti nomor persentase revenue stream, kalau ada beberapa sumber, maka nanti strateginya juga dibeda-bedakan gitu ya, Coach? Yes. Sehingga kita benar-benar fokus setiap segmen atau sumber pendapatan itu kita benar-benar mencatat dan mengukur gitu, Mas Dani. Oke. Kemudian dari Bu Seha Sani, apakah tepat memasukkan membership program di kolom customer relationship? Yes, bisa. Oke, bisa dimasukkan di situ ya, Coach.
Ya, Baik, wah, ini ada yang rasain juga nih Coach, biar nggak nunggu nanti sambil ini ya, 4 dari chat, 4 dari boleh, rasain gitu ya Coach. boleh, boleh. Baik, PT King Cup Makmur bisa di-unmute dan diperkenalkan. Silakan Bu. Silakan Bu. Selamat sore, Coach. Selamat sore. Perkenalkan, saya Ika dari PT Kingkaf di Semarang, Pak. Siap. Halo Bu, salam kenal Bu. Salam kenal. Jadi memang perusahaan saya itu memang bergerak di makanan otentik Indonesia untuk food and beverage-nya. Jadi kalau tadi yang disampaikan sama Coach Getty itu kan fokus. Betul, memang. Jadi itu saya memang agak, aduh kok kayaknya produk saya terlalu banyak. Tapi pada kenyataannya adalah dari 12 macam produk yang saya produksi, itu kan memang kita sudah rumah produksi terpisah-pisah gitu kan. Jadi kita sudah punya manajemen sendiri-sendiri. Dan itu semua berjalan gitu. Dan karena saya memanfaatkan yang namanya kolaborasi. Jadi yang tadi pagi disampaikan tuh kan kita butuh yang namanya kolaborasi. Nah, itu memang sudah saya kerjakan di situ. Dan semua juga itu sudah berjalan, bahkan kita fokus pertama adalah di ekspor dulu, Coach. Nah, apakah saya harus membuat ibaratnya dari 12 macam produk itu, apakah saya harus menyeleksi hanya satu produk andalan, atau karena ini kan sudah jalan gitu loh, Coach. Apakah saya harus menyeleksi itu supaya saya bisa fokus, sedangkan kayak misal katakanlah seperti kopi gitu kan. Kopi memang waktu tahun 2018 sampai 2023 itu kan memang masih hot banget gitu kan. Pasar yang sangat menggiurkan, tapi pada tahun 2024 ini harganya terlalu tinggi, jadi otomatis permintaan pasar itu kan surut drastis gitu, Coach. Nah, tapi sampai saat ini saya tidak menghapuskan untuk produk kopi tersebut, karena memang tetap masih ada pasar. Nah, apakah ini, kalau dari menurut Coach itu tadi harus fokus. Nah, sedangkan saya sendiri ada kopi juga ada, kita rempah juga ada, kita makanan seperti tahu bakso, bahkan pisang salib, sampai pabrik kerupuk pun kita punya, Coach. Nah, apakah saya harus memilih salah satu gitu loh, Coach? Gitu aja, Coach. Oke, Bu, saya mau tanya, produknya apa sih, Bu? Nama produk Ibu, semua itu namanya apa? Kalau tahu baksonya saya pakai nama Tomel. Itu memang kita sudah haki semua kan, Coach. Jadi memang brandnya kita memang sudah kita haki, cuma di bawah lisensinya PT Kingkaf gitu. Jadi PT Kingkaf ini di bawahnya banyak anak perusahaan gitu, Coach. Jadi memang sengaja saya bikin brand ibaratnya kayak PT Wings Food. Nah, Wings Food kan nggak hanya cuma satu jenis itu aja, Coach. Nah, Wings Food kan banyak varian. Indofood juga banyak varian, nggak hanya Indomie gitu kan. Tapi kan ada PT Kingkaf ini visinya apa, Bu? PT Kingkaf ini visinya apa? PT Kingkaf itu visinya adalah memperkenalkan, menjual produk otentik Indonesia dengan kualitas premium. Jadi memang segmen saya yang saya pasang itu adalah middle up. Oke, Bu, itu misi atau visi, Bu? Visi. Apa bedanya sama misi, Bu? Kalau misi itu lebih ke kita proyeknya, Pak. Jadi langkah apa sih untuk kita nyampein supaya semua negara bisa kenal bahwa produk otentik Indonesia ini bisa mendunia. Jadi saya misinya adalah ibaratnya saya memperkenalkan. Saya berarti misi ya, Bu? Menjual. Gimana? Itu berarti misi ya, karena kata kerja. Kalau katanya memperkenalkan, memproduksi. Iya, misi. Kalau visinya, jadi untuk visinya saya kan memproduksi makanan otentik. No. Visi itu bukan pakai kata kerja lagi depannya. Ibu mau menuju kemana dengan misi-misi yang itu, Bu? Ibu mau menuju kemana? Itu namanya visi. Baik. Ibu mau dianggap seperti apa ini semua produk Ibu? Mau diakui seperti apa? Produk premium otentik Indonesia. Coach. Nah, produk premium otentik Indonesia. Bu, dari situ yang Ibu bikin bisnis modelnya dari Kingkaf ini. Oh, baik. Sehingga yang namanya produk Ibu itu namanya revenue stream. Oke. Brand-brand itu namanya revenue streamnya. Nah, sekarang segmen Ibu kan ekspor. Nah, segmen ekspor, Ibu tulis ekspornya kemana? Mungkin produk yang ada di revenue stream ini ke Eropa, ini ke Asia. Kan gitu ya, Bu? Karena strateginya beda-beda tuh, Bu. Jadi kalau menurut saya, ya fokus Ibu sekarang yang memperkenalkan produk Indonesia itu. Karena yang namanya fokus berbahaya kalau nggak ada konsentrasi. Sama kayak orang nyupir mobil,
fokus ngelihat depan, lupa turunin yang namanya Handrem. Naik. apa namanya rem tangan, Bu. Kan Ya, gitu. handrem. Karena sangat fokus nyupir, lupa hidupin lampu, padahal sudah malam. Itu namanya kurang konsentrasi. Fokus, kurang konsentrasi. Itu bahaya, Bu. Jadi kalau ibu Baik. berbisnis fokus, kalau ibu punya 8 tapi ibu fokus, karena ibu punya 8 konsentrasi. Itu namanya fokus. Oh, Fokus berarti dan nggak konsentrasi. harus milih satu atau dua produk ya, Coach ya. Soalnya memang Kecuali ya. ibu Ya, sudah kehilangan konsentrasi. oke, paham. Gitu, Paham. Bu. Ya, Kejawab? siap. Terjawab, Coach. Nah, Siap. kalau ditanya, Coach, kalau gitu kalau Coach bantu bisnis saya, tugasnya apa? Saya membantu ibu fokus dan membantu ibu punya konsentrasi. Itu yang kita latih. Bukan bisnisnya, ibu jago bisnisnya. Siap. Tetapi seorang coach punya metodologi bagaimana ibu memiliki thinking, being, doing. Gitu. Sehingga Baik. saya seorang coach yang akhirnya bukan jadi coach-coach kutahe doang gitu. Yang cuma dibayar tapi nggak ada hasilnya gitu, Bu. Gitu, Bu. Mantap. Siap, Coach. Thank you. Oke, Bu Ika. Thank you. Lanjut. Selanjutnya Lagi. ada Bu Seha Sani. Silakan, Bu. Mas Sani. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Coach. Pak Dani, Waalaikumsalam. terima kasih untuk ilmunya yang sangat berbeda dengan mentoring-mentoring biasanya. Ini saya baru paham tentang bisnis model kanvas yang sebenarnya itu seperti ini. Jadi Oh, mungkin yang pertama tadi key activities. yes. Namanya key activities berarti kunci-kunci kegiatan Aktivitas. utamanya Iya, saja, iya. bukan sebuah kegiatan. Bukan semua Iya, kegiatan Coach. Nah, tulis. selama ini ketika saya mengisi tentang key activities ini, saya isi semua kegiatan mulai dari pengadaan bahan baku sampai distribusi dan manajemen. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Nah, kemudian menyambung tadi dari penanya sebelumnya, Ya. ini kalau visi dan misi ternyata ini ya, Coach, berbeda dengan pengertian yang selama ini saya dapatkan gitu. Oh, gitu. Jadi dari penjelasan tadi saya coba untuk langsung merancang visi dan misi Shani Kolagen. Oh ya, Shani ini adalah sebuah usaha sosial yang Ya. bergerak di bidang pengolahan sisik ikan menjadi kolagen. Nah, Oke. misi kami adalah membantu Indonesia lebih sehat dengan misi dan nutrisi. Dengan Yes. menghadirkan kolagen yang 100% murni, bisa Yes. dicampurkan dengan makanan atau minuman apapun. Dan itu sekaligus menjadi value proposition kami, Coach. Yes. Apakah Nah, Bu, tepat seperti itu menjadi sebuah misi, Coach? nanti saya nggak tahu nih Mas Dani ada nggak tentang visi misi, karena visi misi ini akan menjadi bisnis identitas. Identitas bisnis yang kuat itu yang membuat kita tumbuh terus ke depan. Dan beberapa bisnis yang saya dampingi, kenapa 80% bisnis yang saya dampingi tumbuh dengan Coach Gendro dan teman-teman coach yang lain itu benar-benar tumbuh terus sampai saat ini, karena mereka sekarang identitas bisnisnya kuat. Visi itu, apa yang dari misi, kalau dilakukan itu ingin mencapai tujuan kemana gitu. Nah, itu namanya visi. Hilang ya si masih ada nggak tadi Pak, Bu? Ibunya Ada, kemana Pak. tadi? Oh, ada ya? Oh, masih Coach. Saya pikir tadi hilang karena nggak di. Oh, oke. Tampilan di Tampilannya. Oke, jadi gini. Misi itu ada 4 bagian penting, teman-teman. Nih, Coach Getty kasih bocorannya. Misi terhadap pelanggan, misi terhadap perusahaan, misi terhadap karyawan, misi terhadap lingkungan. 4 ini harus ada di dalam bisnis. Karena kalau kita cuma ada misi ke pelanggan, kita lupa akan misi kita pada karyawan apa. Kan yang melayani pelanggan karyawan kita. Begitu kita ada misi pelanggan dan karyawan, kita lupa misi untuk perusahaan apa. Ada misi pelanggan, ada misi karyawan, ada misi perusahaan, tapi lupa lingkungan apa misi kita. Tapi kalau keempat ini ada, nah pertanyaannya adalah misi yang kita tulis ini, misi yang kita buat inspiratif ini mau kemana tujuan akhirnya gitu. Kalau tadi kan yang disebutin sama Mbak siapa tadi Mbak? Rehab, Coach. Mbak Rehab. Reha. Nah, yang disebutin Mbak Reha itu sehat. Yang disebutin Mbak Seha itu bukan visi, itu kondisi bisnisnya. Nah, yang namanya visi adalah
menjadi perusahaan kolagen terkenal, menjadi kolagen pilihan utama gitu, yang menggunakan bahan ramah lingkungan diakui dunia gitu namanya visi. Kalau Sehingga dia misi, menginspirasi kalau misi ya. ini membantu Indonesia lebih sehat dengan misi dan nutrisi. Apa misinya? Ya dengan pemberdayaan Itu misi, perempuan dan pengolahan itu misi. sisik ikan yang dianggap limbah. Kemudian nutrisinya yang dengan menciptakan kolagen yang berkualitas. Begitu ya, Coach? Nah, itu misi. Bisa bikin 4 bagian itu jadi misi, lengkapin. Supaya dari misi itu nanti turun menjadi big goal, smart goal, strategi, action step. Jadi itu menjadi action plan gitu. Ini baru baru pertemuan pertama, tenang aja, tenang, nanti banyak ke belakangnya. Ya, semua ilmunya daging sekali, Coach. Saya juga tertarik untuk sesi Sip, one-on-one sebenarnya. Jadi siap. kalau ada beberapa investor kemarin itu yang tertarik untuk investasi di Shani, Ya, cuma saya belum berani ambil karena merasa memang fondasi saya belum kuat. Nah, ya. misal ah dengan mendatangkan coach atau didampingi oleh seorang coach, Hmm. apakah bisa itu nanti bisa sharing saham gitu ya, Coach? Saya nggak mau dikasih saham. Ntar semua perusahaan di sini ngasih saya saham, dapat 100 saham saya. Nggak mau saya. Karena coach itu asetnya adalah waktu. Biasanya fee-nya coach itu dibayar by waktu dan tidak ada yang namanya success fee. Makanya klien saya tumbuh ribuan %, nggak ada success fee ke saya. Yang dibayar memang waktunya saya. Memang awal membayar coach itu kayaknya gede banget ya coach dibayar. Tapi begitu naiknya miliaran, coachnya nggak ada minta sedikit pun. Karena kita orang independen. Kalau kita dikasih saham, saya masuk sebagai bagian dari bisnis dan itu biasanya jadi berantakan bisnisnya teman-teman. Hati-hati, coach itu nggak ada yang minta success fee. Saya dapat license, saya dapat certified dari internasional, kita harus selalu menjadi independen. Makanya saya bingung, kok ada ya coach yang mau mendampingi klien tapi dia dapat success fee dan dia dapat manajemen fee. Sehingga dia masuk ke dalam, dia ngacak-ngacak, berantakan, eh, bisnisnya hancur, ditinggalin aja. Kasihan UKM-nya. Bahkan UKM-nya tinggal utang, apa, punya. Hati-hati, teman-teman, hati-hati. Bukan begitu konsep coaching itu. Terima kasih. Terima Oke, kasih sudah banyak, terjawab, Coach, Mas Sehat. Nanti pencerahannya. tanya sama Mas Dani, bagaimana kalau misalnya mau dibantu, itu ada polanya gitu. Siap, siap. Ya, oke. Makasih, Coach. Baik, ada lagi Bu Novi Aura Silakan, Bu Bidara. Novi. Dari mana nih Bu Novi? Dari mana Bu Novi? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kota Depok, Pak. Dari Saya Depok, Bu Novi. usahanya dari Kota Depok. Saya sebenarnya usahanya berbasis kebun. Jadi sebenarnya dari awal awalnya itu belum diniatkan untuk bisnis, lebih ke hobi gitu ya. Hobi berkebun, mengolah hasil kebun, diolah dan kemudian pada perkembangannya saya mengikuti pelatihan-pelatihan atau course, bahkan saya sampai sekolah herbal. Padahal basic pendidikan saya dari pendidikan, saya dari sarjana pendidikan seperti itu. Singkat cerita, di sini saya dari tadi senyum-senyum aja, Coach, karena saya tuh sebenarnya tuh untuk dari visi misinya itu saya masih keder gitu loh, masih kayak apa ya, mesti perlu Oke. breakdown lagi yang lebih detail. Di sini saya mencoba Yes. menerapkan coaching yang pernah saya terima di UMKM ya, Coach tahu sendiri, itu saya mencoba menerapkan di sisi-sisi yang saya bisa dari mindset bisnis, bisnis kanvas yang ini paling daging ya, itu kemudian juga digital dan lain-lain. Dan dari situ saya juga udah merasa ada peningkatan apa ya, peningkatan skill dan omset gitu. Jadi gini, yang tadinya kita nggak mikirin bisnis, Iya. dari cuma hobi akhirnya menjadi bisnis kecil yang berjalan tuh dengan yang pemahaman saya yang masih terbatas gitu. Bahkan saya bilang dari visi misi aja saya masih keder gitu. Jadi saya di sini saya senang banget, dari tadi saya senyum, waduh saya harus mesti breakdown lagi dari visi misi, kemudian dari BMC-nya kayak gitu. Sebenarnya sih kalau untuk yang detail misalnya seperti harus melakukan funneling kayak gitu-gitu sepertinya bisa dilakukan jika kita mempunyai fondasi pemahaman bisnis yang kuat gitu. Tapi benar, dan saya ini kan bisnisnya herbal skincare ya, herbal dan skincare atau herbal skincare.
Khususnya saya sudah mengambil fokus tentang bidara. Coach tahu ya tentang bidara ya. Jadi maksud saya ini kekurangan atau bukan bukan saya belum menemukan mentor yang pas untuk kategori bisnis saya. Karena kan kebanyakan saya coaching-coaching itu yang saya terima F&B, fashion, craft gitu ya. Atau Ya, yang sifatnya bisnis umum. Saya ya. sih masih mencari bahkan menunggu gitu, bukan menunggu sih, barangkali gitu nanti suatu hari saya ketemu mentor yang pas untuk kategori bisnis saya gitu sih, Coach. Jadi saya terima kasih banget di JNT Connect Planner ini saya merasa senang sekali mendapatkan inspirasi baru dan spirit baru. Dan kebetulan saya juga pengguna JNT aktif dari sebelum tahun 2000 untuk Amin. distribusi produk-produk saya gitu. Jadi ini pas banget gitu. Saya Iya. JNT termasuk satu ekspedisi andalan saya lah gitu untuk distribusi produk ini. Sampai sekarang saya juga udah menggunakan marketplace untuk marketingnya kayak gitu. Oke. Thank you Oke, Coach. Bu. Jadi bikin semangat saya lagi. Ya, terima kasih, Ibu. Jadi teman-teman ya, kayak Bu Novi tadi tanya, nanti ada video tutorial. Jadi semua di Google Classroom itu nanti teman-teman kepoin. Nggak kurang dapat info, follow, subscribe YouTube saya. Cari ada sekitar 400 video yang aktif. Ya, kalau 700 itu saya tutup. Karena memang ada 1100 video saya di YouTube yang isinya materi tentang bisnis dan coaching. Nah, jadi nanti bagaimana bikin visi misi ada videonya, bagaimana bikin bisnis model yang tadi saya omongin ada videonya. Yang paling penting setiap ada poin yang di submit di Google Classroom, pelajari. Ada toolsnya, ada metodologinya, itu aja. Oke, terima kasih Novi. Silakan, yang lain siapa yang mau nanya lagi? Masih ada waktu Mas Dani? Masih Coach, masih panjang kan sampai jam 9 malam Coach. Wih, lama juga nih. Enggak, bercanda Coach, bercanda. Sambil ngopi. Ini sebentar saya cek lagi ya. Tadi yang revenue stream udah, ini udah. Nah ini, mau tanya Coach. Wah, Ya, kita punya, ini udah dijawab belum ya? Kalau kita punya beberapa target market yang berbeda, pastinya strategi branding, materi promosi kan juga berbeda, Coach. Apakah yes. kita bisa gunakan akun sosial media atau buat akun lain lagi gitu ya, akun lain lagi sesuai target marketnya? Kalau menurut Coach Getty gimana, Coach? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ada Hmm, klien saya yang dia bikin misalnya produk makanan khusus anak-anak, produk hmm, makanan remaja gitu ya, karena dia memproduksi makanan yang bisa menjangkau pasar-pasar yang berbeda. Sehingga dia ya, punya brand yang berbeda, tapi production by, nah seperti itu. Bisa seperti oke, bisa. Nah, pertanyaannya lagi, lanjutannya Coach, ini saya nambahin itu. Kalau kan kadang ada beberapa yang kita temuin tuh UMKM itu IG-nya bahkan masih IG pribadi yang buat untuk jualan. Itu sebenarnya gimana Coach? Kalau menurut Coach Giati pribadi? Nah, jadi gini, eh nanti belajar sama Bro Niko juga ya, sama Coach Ya, Niko sama nanti Nico Julius ya. belajar. Siap, siap. Niko nanti akan jelasin lebih detail. Ah, Kita oke, benar. harus punya namanya Instagram untuk membuat traffic, namanya traffic. Nanti dari traffic ini ada yang mungkin lebih serius kita masukin ke Instagram, mungkin katalog atau bisnis kita, dia masuk ke sini. Terus nanti ada Instagram yang mungkin sama katalog ini bisa bareng jadi promosinya, atau mungkin dia punya event, ada IG-nya sendiri untuk event, itu nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah semua follower kita ngerti dia lagi follow IG kita yang mana. Nah, kalau misalnya IG itu nanti kan bisa di bio-nya itu kalau kita klik link tree-nya dia bisa pilih tuh mana segmen-segmen yang dipakai. Jadi ini nanti akan lebih jelasnya sama Coach Nico, Nico Julius ya, Coach. ya Nico Julius tentang Instagram, dia pakarnya lah, dia yang sudah banyak bantu sosial media khususnya Instagram Oke, bisa meningkatkan kapasitas prospecting bisnis. siap, siap. Ini satu lagi dari Mbak Seha nih barusan nih, Coach. Ya. Kalau suatu bisnis itu menerapkan sistem reseller gitu ya, nanti reseller ini pada bagian bisnis model kanvas itu masuknya ke customer segmen, ke channel atau ke partner ya, Coach? Bisa tiga-tiganya. Kalau memang tiga-tiganya itu ada strategi yang berbeda-berbeda untuk dijalankan. Oke, oke, siap. Terus satu lagi, cost structure-nya apa perlu disebutkan berapa nilai cost-nya atau hanya disebutkan saja itemnya ya, Coach? Kayaknya nggak Karena boleh masukin angka atau nilai ya, Coach ya?
nggak dimasukin angka nilai. Nanti teman-teman kayak tadi kan ada kanvas-kanvas turunan, terus nanti ada tools-tools bisnis turunan, di situ baru kita bikinin lebih detailnya. Kalau di kanvas model itu namanya model, jadi dia cuma simpel-simpel aja, singkat-singkat aja. Tapi kita ngejelasinnya kepada anak buah kita, ngejelasin kepada partner bisnis kita, ada visual yang jelas sehingga dia bisa paham. Dari Mbak Sarah Aprilia dari Onseke. Kemudian dari Mas Ilham Pinastiko, Palanusa, Coach, apakah ada perbedaan antara model bisnis berbasis produk dan model bisnis berbasis layanan? Sebenarnya secara gambar kanvasnya sama, cuman nanti pada saat ngisinya itu yang berbeda. Karena kalau misalnya jasa, berarti kan value-nya dalam bentuk jasa banyaknya. Karena dia intangible asset. Kalau produk mungkin packagingnya juga bisa menjadi value, gitu ya. Karena dia produknya kelihatan. Mungkin apa namanya akurasi dari bentuknya, keunikan modelnya itu mungkin value proposition untuk produk. Kalau jasa kebanyakan lebih kepada manfaat dan benefit ya. Oke, siap. Selanjutnya Sena Oktavianti, Coach, saya di bidang artisanti. Di Indonesia masih agak sulit untuk penjualannya karena segmen pasarnya masih sedikit gitu ya. Nah, untuk membuat bisnis kanvasnya apakah ada kesulitan ya, Coach? Maksudnya apakah susah atau enggak gitu kali ya? Sebenarnya sih nggak ada yang susah membuat bisnis model kalau Anda jalanin bisnisnya. Kalau Anda susah bikin bisnis modelnya, berarti Anda nggak ngerti bisnis itu seperti apa. Itu bahaya. Jadi semua yang di sini yang dari penjelasan saya harusnya bisa bikin bisnis model. Tapi kalau Anda nggak bisa, berarti Anda nggak tahu bisnis Anda. Dan saya bingung kenapa Anda bisnis itu, orang Anda nggak ngerti. Gitu. Segmen nggak ngerti, gitu ya. Value-nya nggak ngerti. Ya terus ngapain Anda bisnis itu? Nah itu berarti udah bahaya kalau nggak bisa bikin bisnis modelnya. Bukan salah bisnis modelnya, tapi salah Andanya. Karena Anda nggak ngerti yang di bisnis itu bisnis seperti apa. Gitu. Oke, siap. Nah ini masuk ke ada yang raise hand lagi, Mas Aditya Prastiawan. Silakan Mas Adit. Silakan bisa perkenalkan diri dari usahanya apa dan dari kota mana. Silakan Mas Aditya. Halo Coach, selamat siang Coach. Siang Mas Adit. Halo. Halo, ya siap. Ada kan suaraku? Bisa dengar. Oke Coach. Ya, perkenalkan nama saya Aditya Prastiawan. Saya dari Bandar Lampung. Mantap. Dan ini baru pertama kali Coach saya ikut pelatihan kayak gini karena sebelumnya mungkin belum pernah dapat kesempatan atau belum mencoba. Jadi agak ilmu baru buat saya, pengetahuan baru untuk mengarungi bisnis inilah. Nah, ini Coach, saya mungkin ingin memperkenalkan diri dulu. Saya berasal dari sebelumnya itu bisnis thrifting Coach. Dia memutuskan untuk berhenti dan ingin membuka brand baru sendiri, brand lokal baru yang emang udah coba lah menghilangkan thriftingan lagi karena di Indonesia mungkin masih abu-abu kan, ada undang-undang tersendiri yang ilegal gitu lah. Suaranya agak putus-putus. Nah, tapi berjalannya waktu, ya. Ada lagi nggak, Coach? Udah, lanjut. Suaranya putus-putus tadi. Oke. Sorry. Sekarang ya. ada kah? Pertanyaannya? Ada. Sekarang ada suaranya. Tanyanya apa, Mas? Ya. Nah, ini kan saya di bisnis fashion Coach. Tadi kata Coach sendiri kan variasi kita harus fokus sama satu produk nih. Nah, variasinya takutnya yang satu produk ini kegeser. Nah, kurasi apa yang kita bisa melihat nih, kita mau nambah variasi lagi, itu kurasinya apa, Coach? Gitu. Oke. Nah, ini fashionnya apa nih? Batik kah? Celana, Coach. Celana. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau saya mau tanya sama Mas Adit tahu nggak kebutuhan pelanggan itu apa? Kebutuhan pelanggannya dari brandnya Mas Adit apa? Nah, ini karena aku belajar dari thrifting sebelum pelanggan aku, itu tuh celana yang lebih ke gombrong gitu, Coach. Jadi yang nggak selimpit. Oke.
Sebenarnya pakaian yang kalau dipakai, kalau fashion, celana yang dipakai kalau fashion gitu. seperti ini sih nggak usah takut karena orang tuh akan mencari model-model collection yang berbeda. Jadi tinggal yang di riset collection apa, model-model apa yang lagi in, tinggal itu diproduksi. Kalau Mas Adit ini ya hati-hati di stoknya aja Mas. Oh iya Ya, ya. dengan stok karena itu akan menjadi uang yang ada dalam bentuk barang. Mas Adit untung tapi karena stoknya kebanyakan, Mas Adit udah nggak tren, Nah, produknya nggak bisa dijual, itu yang harus dihitung. ya. Oh iya ya. Itu. Jadi itu Oke. nanti Iya, jadi sebenarnya sih efisiensi dalam pembuat anggaran kalkulasi untuk satu model itu berapa gitu. oh oke. Sudah terjawab Mas Adit? Sudah. Oke, siap. Nanti ikutin materinya, nanti akan ada ada metodologi karena Coach. lebih detail itu, lebih ini tentang produk itu nanti Mas Adit. Kita juga bahas tentang produk itu nanti. Ya, mungkin kita akan bahas itu termasuk yang tadi masalah visi misi dan goals itu di pendampingan ya, Coach. Jadi setelah Wow. 10 sesi pembekalan ini kan akan ada pendampingan. Nah, itu kita akan lebih detail lagi bahasnya di situ. Oke. Kemudian nih ada pertanyaan lagi, Coach, dari Mas Teddy, Flowy. Mau tanya, Coach, apakah marketplace itu perlu? Karena di persaingan sekarang banting harga di marketplace dan potongan marketplace yang lumayan semakin besar. Sedangkan di awal, Flowy ini dibentuk membuat kolam sendiri di medsos dan website sendiri dengan cara marketing ads. Gimana Nah, menurut Lu? jadi marketplace itu bisa dibilang perlu, bisa dibilang juga tidak. Kalau Hmm, Anda benar-benar punya kecirikan khusus, terus Anda memang sudah bisa membangun kepercayaan customer, kan kadang-kadang orang pakai marketplace itu karena takut dia beli sesuatu barangnya nggak nyampe, uangnya hilang. Karena dia beli di saluran-saluran channel yang hoax gitu, yang memang targetnya memang nipu orang. Nah, kadang-kadang mereka bertransaksi di Instagram, begitu mereka mau coba beli pertama, mereka tanya, ini ada marketplace-nya nggak ya? Karena dia mau beli dari link yang terpercaya. Nah, biasanya kan marketplace kalau barangnya belum nyampe atau belum diokein, dia nggak transfer duitnya. Nah, kadang-kadang seperti itu sih beberapa produk atau klien saya yang punya marketplace, tapi dia nggak taruh barang-barangnya semua di marketplace. Karena kalau dia taruh barang-barang dia semuanya di marketplace, itu akan dikutip orang, gambarnya diambil lah, produknya ditiru lah, udah gitu kena potongan banyak lah. Biasanya dia cuma sebagai penarik, sehingga orang-orang yang lihat di marketplace, orang-orang udah pinter sekarang. Pembeli ini lihat di marketplace harganya segini. Dia coba cari tahu ada IG-nya nggak nih? Ada katalognya nggak nih? Ada websitenya nggak nih? Biasanya dia belinya lewat website. Nah, biasanya yang udah masuk marketplace itu udah terbukti itu bener gitu. Makanya kalau udah ada di marketplace, dia ada di IG, dia berani tuh buka dan beli di Instagram. Apalagi dia coba dulu nelpon, coba dulu beli yang kecil, laku, seterusnya dia beli banyak di sosial media. Nggak ada masalah sih itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Teddy. Kemudian Bu Retno, Ultimate Drink. Izin tanya Coach, bagaimana cara efektif untuk mendapatkan customer loyal? Customer loyal itu dibangun, nggak bisa didapetin. Ya, jadi dibangun. Dia suka beli juga icip-icip, terus dia beli sekali-sekali, dia beli rutin, akhirnya dia referensiin kita. Itu namanya udah jadi loyal customer. Jadi bikin produk-produk Anda yang bisa membuat pelanggan-pelanggan Anda itu terus beli, kembali beli, rutin beli, dia bisa bantu untuk temennya beli. Nah, itu namanya sudah terbantu loyal customernya. Oke, siap. Ini dari Bu Yanti, Coach, untuk segmentasi usaha, bisa nggak kalau segmen yang kita sasar umurnya 24 sampai 35 tahun, tapi by data yang kami punya, pelanggan kami 75% umur 45 tahun. Nah, itu kesalahan kita menulis segmen pakai karakter segmen. Jadi yang namanya umur itu karakter segmen, bukan segmen. Sehingga kalau kita bilang by umur, saya juga nggak tahu karena online yang beli umur berapa. Pokoknya namanya si Bu Evi. Mana tahu saya umurnya berapa dia. Pokoknya dia beli. Bu, untuk keperluan apa? Oh, saya untuk ngantor. Saya nyatat segmennya berarti ini adalah orang kantoran gitu. Sehingga
tempatnya orang kantoran, ya di kantor. Nggak mungkin orang kantoran adanya di desa. Kagak ada di desa gitu kan. Ini beli baju renang, adanya di panti jompo. Ya salah. Mana ada orang panti jompo beli baju renang. Nah, makanya jangan sampai salah dalam mensegmenkan karena pakai umur. Coach, pembeli saya berat badannya di atas 100 kilo. Mana kita tahu di atas 100 kilo berat badannya. Orang dia juga belanjanya online. Itu kesalahan dalam menuliskan segmen. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, saya lanjutin ya, Coach. Ya. Dari Mas Fadli Fidelio, Coach, kalau produknya terlalu segmented, gimana ya, Coach? Produk saya ini speaker high-end. Niche-nya terlalu kecil. Maksudnya orang yang ngerti akan anggap produk kita murah, tapi yang nggak ngerti pasti akan menganggapnya mahal. Nah, gimana cara terbaik untuk menyampaikan nilai-nilai produk kita ke segmennya kita? Ya, kita punya pasar yang harus khusus juga. Jadi itu kita jualnya ya di komunitas, jualnya itu di grup, jualnya itu di bazar segmented. Nggak bisa di pasar yang umum karena produk kita sangat niche. Jadi hati-hati, kita pasang iklan umum nggak bakal laku. Karena orang itu nggak ngerti produk kita apa. Nah, makanya kalau kita berada di pasar yang umum, satu, yang namanya konten marketing kita harus ada edukasi, ada sosialisasi gitu ya. Terus ada keterangan produk knowledge yang jelas, terus ada testimonial pelanggan yang jelas, sehingga orang tahu produk kita apa. Jangan konten marketingnya cuma gambar produk, keterangan produk. Orang nggak ngerti ini kenapa mahal, ini kenapa murah. Edukasi mereka. Atau sekali-sekali kita ngadain training atau seminar tentang product knowledge. Itu yang harus Anda lakukan sebagai konten dari strategi marketing Anda. Oke. Nanti akan belajar di konten marketing itu kaya banget. Banyak. Jadi apa yang saya jelasin sama Coach Gendro ini baru kulit gede untuk yang Anda dapat secara bertahap ke belakang. Ya, nanti di posisi pendampingan Anda akan belajar lagi lebih detail untuk implementasi. Karena kita bukan coach teori, kita ini coach implementasi. Kita akan tendang pantat orang yang kita dampingi supaya ngejalanin. Jangan ngomong mulu, jangan teori mulu. Lakuin, ukur, lakuin lebih baik. Ukur lagi, analisa, lakukan lagi lebih baik. Anda akan cepat untuk dapetin omset lebih besar dari apa yang Anda dapat saat ini. Oke, siap. Ini dari Agni Market. Gimana, Coach? 10 menit lagi ya? Ya, oke, siap. Peserta dari Agni Markona masih bertahan di 90. Luar biasa. Coach, apakah setiap tahun kita harus membuat ulang BMC atau jika ada perubahan saja? Biasanya klien-klien saya memantau BMC dianalisa per 3 bulan. Analisa strateginya dijalankan nggak dari BMC yang ini. Boleh nggak direview lagi dan ditambah atau dikurangin? Boleh. Karena waktu per 3 bulan itu segmen kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4 itu berbeda. Masing-masing berbeda kondisi strategi yang harus dilakukan, berbeda tematik bisnis, berbeda kondisi pasar bisnis. Ya. Jadi bisnis model itu bukan sesuatu yang baku dan kaku, enggak. Dia setiap 3 bulan kita bicarakan lagi dengan tim bisnis kita. Analisa. Saya punya binaan di Bali namanya Bali Ayu, ya. Itu binaan saya sama Coach Gendro itu sampai sekarang itu omsetnya naik terus. Bahkan dia sudah beli 1 blok di desanya, dia udah jadiin pabriknya sekarang. Dan itu dia menyerap banyak tenaga kerja, Bali Ayu, dan dijual di IKEA. Oke, siap. Selanjutnya Coach Yeti dari Mas Chandra Krishna dari Pasti Print. Berarti Coach, kalau walaupun banyak produk gitu ya di usahanya, tidak jadi masalah selama kita masih bisa fokus ya Coach. Indikator fokus dan konsentrasi. Oke. Indikatornya gitu ya Coach. Ya, karena gini, kenapa harus memilih kalau bisa dilakukan dan semuanya bagus, kenapa harus memilih? Gitu. Kenapa harus fokus? Kalau semuanya bisa konsentrasi sehingga fokusnya semuanya jadi bagus, kan gitu. Ya, oke. Kemudian dari Kartini, Pempek Syamil, Palembang, Coach, apakah ada aplikasi yang biasa dipakai buat mempermudah dalam CRM, customer management kita? Sekarang itu macam-macam, ada Odoo, aplikasi, ada CRM yang produknya mungkin programmer tertentu, banyak banget. Ada yang dari mulai nilai yang murah sampai yang mahal itu banyak banget. Dan teman-teman biasanya kalau beli kayak gitu jangan langsung beli, coba datang dulu, perhatikan dulu dia bisa di-upgrade nggak, plugin-nya itu bisa dikombinasiin nggak dengan merek-merek lain, aplikasi lain. Nah itu yang perlu diperhatiin teman-teman. Siap.
Kemudian dari Bu Mbak Ratnasari, PT Rabita, Coach izin bertanya, BMC itu apakah sifatnya rahasia perusahaan? Oh iya, makanya jangan ditempel di ruang tamu. Ya, dilihatin sama orang yang menjadi pesaing kita, dilihat sama dia ruang tamu. Oh, segmennya ini. Taruh di ruang kerja kita. Taruh di ruang meeting kita sama tim kita. Gitu. Ini ditaruh di ruang tamu. Oh ya, tamunya ngelihat ini apa Bu BMC. Oh, bisnis begini. Besok dia contoh. Oke, ini menarik banget nih Coach. Jadi ada banyak teman-teman yang di top 100 ini memang sudah pernah mendapatkan pelatihan mengenai BMC, cuman nggak sedetail yang dijelaskan sama Coach Getty. Ya. Nah, mungkin dari Coach Getty apa pesan-pesan buat seluruh peserta yang ada di sini, di mana mereka semuanya kan pasti sudah punya usaha masing-masing yang memang berada di segmen yang mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda, gitu, Coach. Nah, untuk menghadapi gitu ya persaingan yang begitu banyak, termasuk persaingan harga, persaingan produk dan sebagainya. Bahkan di usaha yang sama, tipsnya apa sih Coach buat teman-teman pelaku usaha ini, Coach? Gini, kita tidak akan pernah bisa kontrol eksternal. Sampai kapanpun kita nggak bisa kontrol eksternal, teman-teman. Tetapi eksternal bisa kita kontrol kalau internal kita kuat. Internal yang kuat itu terdiri dari bisnis identitas yang kuat. Ya, sistem usaha yang kuat. People, karyawan, dan keilmuan, skill, dan performance yang benar-benar tumbuh dan terus belajar untuk berkembang. Juga penanganan bisnis yang efisien dan efektif. Kuati internal untuk Anda bisa kontrol eksternal. Itu aja teman-teman. Dan bisnis model hanyalah sebuah metodologi. Dan kalau Anda dapat ilmu dari seorang trainer, coach, mentor, Anda searching lagi ilmunya di YouTube. Bener enggak nih dia ngomong? Anda searching lagi di Google. Ini coach siapa ya? Ini kalau saya cari di searching namanya di Google, ada nggak nih orang? Ternyata kagak ada di Google. Lah yang tadi datang itu siapa? Jangan-jangan jadi-jadian. Nah itu yang harus hati-hati teman-teman. Jadi apa yang saya omongin juga jangan percaya. Cek dulu, bener nggak? Ini Coach Getty siapa nih? Jangan-jangan Coach Getty jadi-jadian. Jangan-jangan Coach Getty ini cuma cerita doang, ngomong doang. Terus dibilang daging semua. Belum tentu juga. Siapa tahu ada yang lebih bagus, ada yang lebih jago. Tapi yang paling terpenting teman-teman, kita boleh belajar dari manapun. Tapi jangan yang kita pelajari jadi kita bingung. Makanya teman-teman punya dulu mapping yang saya harus pelajari apa. Mapping yang harus saya pahami apa, tulis dulu. Sehingga kalau kesempatan itu datang, ini saya ambil karena saya belum punya. Ini belajarnya dari semua orang sama ilmunya. Saya tambah pusing Coach. Bukannya bingung, mumet, jelimet. Jadi saya kena vertigo nih gara-gara kebanyakan ikut training. Ada training yang bayarnya mahal nggak mau ikut, cari yang gratis. Yang gratis bikin pusing. Akhirnya nggak dapat semua. Oke teman-teman, mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Insya Allah kita masih panjang bersama. Kepoin deh tuh Google Classroom-nya. Silakan chatting di Google Classroom. Chatting di grup, jangan kayak kuburan. Kalau ditanya sama Mas Dani, dijawab. Kalau coach kasih materi, disambut. Jangan diem aja dari mulai ikut pertama program sampai terakhir diem aja, jangan-jangan dedemit sama jadi-jadian nih UKM-nya nih. Jangan, aktif sehingga teman-teman di sini yang akan jadi agen perubahan kami bagi UKM Indonesia, bagi bisnis yang jauh lebih besar. Ya nggak? Nah, jangan dilaporin ke MK tapi nanti bahaya juga kalau dilaporin ke MK. Kita dibikin aturan baru nggak bisa jadi coach lagi ntar. Waduh, gawat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikin ke Mas Dani. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando.
Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.